Lintang Nona Muda Si bodoh itu tinggal di sini. Shin di Yunso. Apakah kamu membawa semua kontrak pernikahan? Tiga dari keluarga terkemuka di Yunso. Liu Suga, Nona Muda kelima dari keluarga terkemuka di Yunso. Mari kita selesaikan. Bisakah si bodoh ini mengerti bahasa manusia? Abaikan saja dia. Klan besar ke-6 Yunzhou. Lin Meng. Klan besar ke-5 Yunzhou. Liu Zue. Klan besar ke-4 Yunzhou. Shen Jiujiao. Klan besar ke-3 Yunzhou. Su Yuyou. Berkumpul di sini hari ini untuk membatalkan pertunangan. Ini adalah kakak Qin dan milik kakak Ning. Klan besar pertama dan kedua. Kamu tidak layak bertemu mereka. Jadi aku akan melakukannya atas nama mereka. Jika seseorang menikah, ia harus menikah dengan guru gerbang uji. Pahlawan yang tak tertandingi seperti itu. Melihat si bodoh ini sekali lagi, aku merasa kotor. Jika kita bisa mendapatkan perkenanan master. 3 hari kemudian pada hari tahun baru, 7 klan besar akan peringkat ulang di peringkat Wuji. Klan Liuku pasti akan membubung ke tempat yang tinggi. Kakak perempuan yang cantik, jangan pergi. Nyah. Seekor katak yang ingin memakan daging angsa. Guru-guru. Guru-guru. Tahu. Raja obat murid dari Jiang Huai'an. Selamat guru. Selamat guru. Jiwa Anda telah dipulihkan. Jiwa Anda telah dipulihkan. Raja obat, dewa medis. Mengapa kamu datang ke gunung? Tabib abadi murid Jiang Huai'an. Muridmu memohon keputusan guru. 3 hari kemudian, di Yunzhou. Peringkat 7 klan besar di peringkat Wuji. Murid Anda mengelola atas nama guru. Berpicuan selama 5 tahun. Sekarang setelah Anda pulih sepenuhnya, silakan kembali ke posisi ketua. Bicuan kini telah menjadi grup finansial papan atas di Sangjing. Kontribusimu sangatlah penting. Kalau begitu teruslah mengelolanya. Ya, Adapun peringkat Wuji. Ayahku saat itu mengatur untukku sebuah kontrak pernikahan. Awalnya itu dimaksudkan untuk mendukung klan tersebut. Sekarang, aku linglung selama 5 tahun dan akhirnya telah tersadar. Namun klan-klan ini sangat menghina. Maka mereka semua akan dihapus dari daftar dan nama mereka akan dicabut. Guru, hanya ada 6 kontrak pernikahan di sini. Kontrak pernikahan keluarga Ye sepertinya tidak ada di sini. Mungkinkah keluarga Ye menepati janji mereka dan menghormati kontrak pernikahan itu? Aku harus turun gunung dan mengunjungi keluarga Ye secara pribadi. Kau adalah putri sulung dari keluarga Ye. Ye Yuyun. Siapa kau? Ye Yuyun, nona muda ke-7 dari keluarga terkemuka di Yunzhou. Mengapa kau menghalangi mobilku? Seseorang membayar uang agar aku tidur denganmu? Katakan padaku untuk hal si baik ini. Bagaimana mungkin aku menolak? Siapa yang memerintahkanmu? Aku akan menawarkan 3 kali lipat harganya. Aku naga mata 1. Meskipun aku seorang berandalan, aku paling menghargai kehormatan. Jangan khawatir. Dia hanya membayar untukku. Kedua saudaraku ini hanya akan berdiri di samping dan memperhatikan dengan seksama. Mereka benar-benar tidak akan menyentuhmu. Bahkan 1 jari pun tidak. Kau telah diracuni olehku. Dan kau masih berpikir bisa lari. Siapa yang memukulku? Dari mana kau muncul? Beraninya kau memukulku? Di Gunung Wumingku, menindas pria dan menzalimi wanita, melakukan perbuatan jahat. Kamu adalah orang kedua. Aku tidak peduli dari gunung mana kau berasal. Patahkan lengannya. Kau punya beberapa keahlian. Sayang sekali. Aku anggota geng Naga Biru. Geng Naga Biru. Bagaimana dengan itu? Apakah kau takut sekarang? Sekarang berlututlah, dan panggil aku kakak 3 kali. Dan kemudian patahkan milikmu sendiri. Lenggan, aku masih punya urusan penting untuk diurus. Dengan enggan, aku akan melepaskanmu kali ini. Jika tidak, aku akan memastikan kau tidak bisa meninggalkan kota Yunzhou. 5 tahun menjadi idiot. Aku akan menggunakanmu saja untuk melatih otot dan tulangku. Kakak, ampuni nyawaku kakak. Siapa yang mengirimmu? Itu adalah Tuan muda tertua dari keluarga Ye, Yi Liufen.
Dia menyuruhku membawa saudara-saudaraku naik ke gunung untuk menyergap saudara perempuannya. Dan kemudian, setelah itu saudara perempuannya tidak akan diinginkan lagi. Sehingga tidak ada yang akan bersaing dengannya untuk posisi pewaris keluarga Ye. Keluarga Ye. Pergi. Naik ke gunung. Cari Jiang Huean Apakah kamu juga di sini untuk memutuskan pertunangan dengannya? untuk menikahinya. Apakah kamu tahu bahwa Jiang Huaian adalah seorang idiot? Aku tahu. Untuk menikah. Ye Liuyun, karena kamu bersedia menjadi istri Jiang Huaian, maka biarkan aku si idiot ini pergi ke keluarga Ye dan membantumu. Kakak. An sangat takut kakak. Xiaoyun, aku menyuruhmu memutuskan pertunangan Ye Qingtian ayah Ye Liuyun. dan menikah dengan Tuan Muda Zhu, tapi kau membawa kembali orang bodoh seperti itu untukku. Apakah kau sengaja mencoba membuat ibumu dan aku marah sampai mati? Wan Suan ibu kandung Ye Liuyun. Begitukah? Ayah, aku bertemu preman di gunung. Untungnya Huaian menyelamatkanku. Dengan kondisinya, dia bisa mengusir preman. Cepatlah, dan kirim dia kembali. Ibu dan ayah, kakek bilang, hanya dengan menikah, seseorang dapat mewarisi keluarga Ye. Su Ji tuan muda dari keluarga Su. Karena Huaian dan aku sudah memiliki pertunangan. Mengapa kita tidak bisa? Xiaoyan, Tuan Muda Zhu adalah tokoh terkemuka di Shangjin. Dengan latar belakang keluarga yang termasyhur. Terlebih lagi dia akan bekerja sama dengan grup keuangan terbesar di Shangjin, Grup Beichuan. Pada saat itu, dia bisa memberikan keluarga Ye kita dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Orang bodoh sepertimu hanya akan membuat keluarga Ye kita menjadi bahan tertawaan di Yunshou. Tidakkah kau tahu? Grup Beichuan. Bukankah itu perusahaan yang aku minta? Orang tua itu si Raja Obat. Untuk dikelola atas namaku. Liu Yun, sebagai manajer umum dari Grup Ye, kamu telah bekerja keras untuk keluarga Ye selama bertahun-tahun. Kamu pasti tidak ingin melihat posisi warisanmu direbut oleh orang lain kan? Upayaku, kakak tentu saja melihatnya. Itu tidak akan berubah. Berdasarkan siapa yang kunikahi. Bagaimana mungkin tidak? Pasangan nikah sepupumu besok adalah Nona Shen dari keluarga bangsawan terbesar keempat. Pada saat itu, siapa pewaris keluarga Ye? Bukankah itu akan diputuskan oleh keluarga Shen? Shen Jiao sangat ingin memutuskan pertunangan. Ternyata itu untuk membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Ye. Apakah ini menyenangkan? Liu Yun, aku benar-benar ingin membantumu. Jika kamu khawatir tentang si bodoh ini, aku bisa mengirim seseorang untuk membawanya ke rumah sakit jiwa untuk perawatan yang tepat. Bagaimana menurutmu? Tuan Muda Zhu benar-benar memahami gambaran besar dan strategi. Xiaoyun, cepatlah setuju. Kamu menginjak dan merusak mobil kecilku. Jika sudah rusak, ya sudah rusak. Apple, apa kamu mengharapkanku untuk meminta maaf padamu? Kamu harus minta maaf padaku. Baiklah, kalau begitu. Hanya kamu. Tuan Muda Zhu, kau tidak perlu berlutut. Hanya untuk meminta maaf. Terlebih lagi, mengapa kau berlutut pada orang bodoh? Liu Yun, sebaiknya kamu pikirkan ini baik-baik. Menikahlah denganku, dan aku bisa mengamankan posisimu sebagai ahli waris. Jika kamu memilih dia, jangan salahkan aku karena bersikap kejam terhadap kalian berdua. Xiaoyan, cepat nyatakan posisimu kepada Tuan Muda Zhu. Apakah ini perlu dipikirkan lagi? Usir dia. Melihatnya saja membawa sial. Ye Liuyun, jangan mengecewakanku. Zhu Ji, karena pertunangan sudah ditetapkan, seseorang harus menepati janji mereka. Meskipun Huaian kalah darimu dalam hal kekuasaan dan pengaruh, aku tidak akan meninggalkannya. Istri, jangan khawatir. Grup Beichuan. Aku sendiri yang mendirikannya. Aku punya banyak sekali mobil. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu jari kelingkingku. Bagus. Huaian adalah yang paling berkelakuan baik. Liu Yun, jadi kamu hanya akan menuruti kemauannya begitu saja ya? Kalau begitu jangan salahkan aku, karena tidak berbelas kasih. Seseorang, tahan Nona Ye untukku. Lepaskan aku. Tuan Muda Zhu, apa yang kau lakukan? Tentu saja aku membantumu menyelesaikan masalahmu. Jiang Huai'an, apakah kamu ingin makan permen lollipop? Kamu benar-benar mengira aku idiot. Kalau begitu aku akan ikut bermain denganmu. Aku ingin. Jika kamu mau ikutlah denganku. Ayolah. Lepaskan aku. Zhu Ji, jika kau berani menyentuhnya, bahkan selai rambut pun, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja.
Ayo ayo ayo. Tuan Muda Zhu, Kamu sendiri yang mendatangkan ini pada dirimu sendiri. Benar-benar bodoh. cepat cepat cepat. The film was translated and narrated by M Media. Syukurlah kau baik-baik saja. Kau membuatku takut setengah mati. Aku baik-baik saja. Zhou Ji, bagaimana dia bisa jatuh? Jiang Huian, apakah kau bodoh atau tidak? Permen. Istri makanlah permennya. Ya, permen yang lezat. Kau si bodoh kecil. 5 tahun lalu, kau menyelamatkan nyawaku. Aku akan melindungimu, memastikan kedamaian. Benar Huian. Besok sepupuku dan Nona Shen akan menikah. Mengapa kau tidak ikut denganku? Pewaris keluarga Ye. Hanya bisa dirimu. Terima kasih semuanya. Hari ini Ye Liufan sepupu Ye Liuyun. adalah pernikahan Jiao Jiao dan aku. Ini juga merupakan milik keluarga Ye. Jika aku bisa mewarisi keluarga Ye dalam 2 hari, Ye Du kepala keluarga terkemuka ke-7 di Yunzhou. peringkat uji akan diperingkat ulang. Aku pasti akan memastikan peringkatnya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tuan Muda Ye bisa menikahi Nona Shen dari keluarga besar keempat. Betapa besarnya keberuntungan yang dia miliki. Sekarang milik Yi Liufen. Status sebagai pewaris praktis sudah terjamin. Kakakku tersayang, kenapa kau terlambat sekali? Apakah karena kau tidak ingin melihat aku menikah dengan keluarga Shen? Aku tertunda oleh urusan perusahaan. Tentu saja aku berharap keluarga yang makmur. Manajer umum benar-benar sibuk dengan urusan yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Mengapa orang ini terlihat sangat akrab? Dia adalah tunanganku. Aku dengar Tuan Muda Zhu dari Shangjing sedang mengejar putri sulung keluarga Ye. Menikah secepat ini. Kekuatan keluarga Zhou sebanding dengan keluarga bangsawan terbesar pertama atau kedua. Sepertinya posisi pewaris sulit untuk ditentukan. Jika Xiaoyan bisa menikah dengan Tuan Muda Zhu, suami yang begitu baik, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Ayah, itu tidak benar. Jika Xiaoyan bisa mewarisi keluarga Ye, dengan kemampuannya, ditambah dengan dukungan Tuan Muda Zhu, dia pasti akan mampu mengangkat keluarga Ye kami ke tingkat yang baru. Kakak, jangan merayakannya terlalu cepat. Aku dengar bahwa Tuan Muda Zhu kemarin demi menyelamatkan seorang anak, melukai lengannya. Dia masih di rumah sakit sekarang. Dia jelas-jelas jatuh dari tangga. Dia cukup pandai mengagungkan dirinya sendiri. Itu bukan Tuan Muda Zhu. Xiaoyan, siapa dia sebenarnya? Aku tahu. Dia adalah orang yang pertunangannya aku putuskan. Tunangan yang bodoh itu. Aku dengar kemarin, 6 keluarga bangsawan besar naik gunung membatalkan pertunangan dengan menantu tak berguna itu. Jadi itu dia. Xiaoyun, mengapa kau membawanya ke sini? Bukankah kau sudah cukup mempermalukan kami? Ibu, Huian adalah tunanganku. Tentu saja dia adalah anggota keluarga Ye. Bikin diam. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ayah, Xiaoyun, dia sempat bingung sejenak. Tolong jangan khawatir. Aku benar-benar tidak akan membiarkan mereka berdua menikah. Bodoh, karena kau ingin merawat suami bodoh itu. Kau mungkin tidak akan punya energi lagi untuk mengelola urusan perusahaan lagi. Posisi manajer umum, kalau begitu seharusnya diambil alih olehku. Saat aku masih muda, aku masuk ke keluarga Ye sebagai menantu yang menumpang. Keluarga Ye tidak bisa memiliki menantu yang menumpang lagi. Kakek, Tenanglah, kau satu-satunya menantu yang benar-benar menumpang di keluarga Ye. kepala keluarga Ye. Meskipun ini adalah urusan keluargamu, jika keluarga Shenku di masa depan bekerja sama dengan seseorang seperti Nona Ye yang memiliki pandangan sempit seperti itu, aku takut akan sulit untuk melanjutkannya. Nona Shen benar. The Kau film bahkan was tidak bisa mengelola translated and pernikahanmu narrated sendiri by dengan M benar. Media. Aku rasa kamu perlu kembali ke tingkat akar rumput dan berlatih selama 2 tahun lagi. Ayah, posisi manajer umum, Xiaoyun, mendapatkannya dengan menegosiasikan kemitraan tanpa lelah dan mendapatkan klien. Jika ayah melakukan ini, bukankah itu terlalu kejam? Ya ayah, ini adalah milik Xiaoyun. Kerja keras selama beberapa tahun. Kakek, hanya karena aku ingin menikahi Huian, Anda meniadakan aku. Dan semua yang telah kulakukan sebelumnya. Keluarga ya kami. Alasan, mengapa ia memiliki pencapaiannya saat ini.
Anda telah menyaksikan semuanya. Dia yang Liu Feng. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Hanya karena keluarga Shenku adalah keluarga berpengaruh terbesar keempat di Yunzhou. Dan akan segera bekerja sama dengan keluarga Ning. Keluarga Ning adalah keluarga berpengaruh terbesar kedua. Sepertinya keluarga Shen akan melambung tinggi kali ini. Jelas sekali ini Ye Liu Feng adalah menantu yang mengandalkan istrinya. Xiao Feng pasti memiliki penilaian yang baik. Mulai hari ini, jabatan manajer umum akan diambil alih oleh Xiao Feng. Istri, jangan khawatir. Segala sesuatu yang kamu inginkan di masa depan bisa aku bantu wujudkan. Huai, engkau tidak perlu menghiburku. Aku akan mengandalkan kemampuanku sendiri untuk membuat keluarga Ye menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kau percaya kata-kata orang bodoh? Kalau begitu kau harus mengandalkan kemampuanmu sendiri. Mulai dari seorang karyawan biasa. Ayolah, hari ini adalah perayaan ganda. Aku bersulang untuk muka. Ya, Liu Feng. Kau jelas tahu bahwa aku alergi terhadap alkohol. Kasus yang parah menyebabkan shock. Aku tidak bisa minum alkohol. Kejutan apa? Kau hanya iri pada Liu Feng yang akan segera menjadi pewaris keluarga Ye. Dan hanya tidak ingin minum. Meskipun kakak tidak ingin mengucapkan selamat padaku, hari ini kau membuat kakak marah. Begitu hebatnya. Kau tetap harus meminta maaf padanya, bukan? Hal-hal yang tidak ingin kamu lakukan tidak perlu pernah kamu lakukan. Apa ini? Apakah ini enak diminum? Apa urusanmu, bodoh? Serahkan itu. Bukankah si bodoh ini akan terlalu mabuk nanti? Dia mungkin bertingkah gila saat mabuk. Ini terlalu buruk untuk diminum. Semua anggur ini di wajahnya. Dan air liur juga. Jiang Wei, sepertinya kau sudah bosan hidup. Hari ini, aku akan memastikan kau keluar dengan posisi horizontal. Ya, Liu Feng. Apakah kau akan di depan begitu banyak orang memukul kakak iparmu? Jika aku tahu lebih awal, seharusnya aku membiarkan geng naga biru melenyapkan kalian berdua secara langsung. Bajingan, kau pikir kau layak menjadi manajer umum? Masalah menyewa preman untuk menindas istriku. Aku belum menyelesaikan perhitungan itu denganmu. Xiao Feng, pakaianmu juga kotor. Pergilah keluar dan bersihkan diri. Kau pergi juga. Baiklah istri. Patriark Ning, di mana obat untuk penyakit jantung? Itu adalah keluarga Ning, keluarga berpengaruh terbesar kedua. Cepat cari dokter. Ning Shengxiang, kepala keluarga terkemuka kedua di Yunzhou. Cepat cari dokter. Baiklah, aku pergi sekarang. Sudah terlambat. Paling lama dalam setengah menit. Dia akan mati karena henti jantung. Dokter. Dokter. Apa yang kau lakukan pada Patriark Ning? Keluarga Ningku adalah keluarga berpengaruh terbesar kedua di Yunzhou. Jika sang patriark menderita kemalangan apapun, kami akan memastikan kau tidak bisa bertahan hidup di Yunzhou. Berisik sekali. Patriark Anda baik-baik saja sekarang. Detak jantung normal, denyut nadinya kuat, tubuhnya sesehat seorang pemuda. Tabib dewa, aku berhutang budi padamu. Jika tidak hari ini, aku takut aku akan kehilangan nyawaku di sini. Penolong, apa permintaanmu? Jangan ragu untuk menyebutkannya. Aku pasti akan menggunakan seluruh kekuatan keluarga Ning untuk mewujudkannya bagimu. Memang ada satu hal. Ayahku terkena serangan jantung. Bagaimana keadaannya sekarang? Tuan Ning dirawat oleh tabib dewa dan sekarang sudah keluar dari bahaya. Namun, tabib dewa ini sepertinya adalah orang yang telah dicari Nona selama 5 tahun. Apa? Siapkan pesawat pribadi. Aku segera kembali. Adik iparku tersayang tidak hanya memiliki kecerdasan rendah, dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dia sudah dewasa dan dia masih mengompol. Betapa menjijikkan. Kurasa aku bahkan bisa mencium baunya. Huai An, kau, apakah kau ingin aku membantumu? Tidak apa-apa. Aku hanya menumpahkan sedikit air. Kurasa kau sebaiknya tetap pergi. Ganti celanamu, agar Tuan Ning tidak datang nanti dan memperolok kita. Jika kau tidak malu, aku yang malu. Diau. Sudah berapa lama Tuan Ning terkenal? Berapa banyak keluarga bergengsi dan bangsawan menawarkan uang dalam jumlah besar untuk menemuinya tetapi gagal. Mengapa dia datang ke sini? Kakak, Jiao dan aku akan menikah hari ini. Keluarga Ning dan keluarga Shen memiliki kemitraan. Tentu saja dia datang untuk memberikan ucapan selamat. Singkirkan tanganmu cepat. Kursi ini harus diberikan kepada Tuan Ning sebagai tamu kehormatan. Cepat bawa dia dan tunggu di samping agar kami tidak perlu melihatmu yang merusak pemandangan. Xiaoyun, cepat bawa si bodoh ini dan bawa dia keluar dari sini supaya dia tidak menyeret jatuh keluarga Yi kita. Xiaoyun, kau sekarang juga robek sendiri kontrak pernikahan ini dan putuskan hubungan sepenuhnya dengan si bodoh itu. Kakekmu pasti akan berubah pikiran. Ibu, bukankah aku menyembunyikannya? Bagaimana kau menemukannya? Berhenti bertanya. Segera robek itu.
Jika kamu benar-benar bisa memutuskan hubungan dengan si bodoh ini dan menikah dengan Tuan Muda Su, posisi sebagai pewaris ini, aku akan mempertimbangkannya kembali. Kakak, Kau dengar itu? Cepat robek. Putuskan pertunangannya. Aku akan melindungimu sampai kamu menjadi pewaris keluarga Ye, lalu aku akan pergi. Sejak saat itu, kita tidak saling berutang apapun. Jika kamu benar-benar mencintaiku dan tidak pernah meninggalkanku, aku akan membantumu menjadi tokoh puncak Biyun Slow dan membubung ke tempat yang tinggi. Aku tidak akan merobeknya. Seng Jio kamu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya tidak ingin Tuan Ning tiba nanti dan mendapati aku memiliki saudara ipar yang bodoh, yang memalukan. bawa seseorang ke sini. Bawa orang yang tidak tahu dari mana asalnya ini si tolol ini. Dan buang dia ke gunung untuk memberi makan anjing. Xian Jiao merobek barang orang lain. Apakah itu menyenangkan? Cukup menyenangkan. Bukankah aku sudah merobek-robeknya berkali-kali tepat di depanmu? Kalau begitu aku akan ikut bermain sedikit juga. Kembalikan padaku. Ini adalah kontrak antara aku dan keluarga Ning. Kembalikan kontrak itu padaku. Jian Huayan. Salju turun. Kepala keluarga Ning tiba. Tahukah kau seberapa penting kontrak ini bagiku? Menyenangkan. Jiao akhirnya berhasil mendapatkan kontrak dengan keluarga Ning. Hanya untuk kau si tolol ini. Menghancurkannya dengan mudah. Aku akan membunuhmu. Huayan tidak melakukannya dengan sengaja. Selain itu adalah Shen Jiao yang merobek barang-barangku terlebih dahulu. Dia merobek kontrak pernikahanmu adalah untuk membantumu. Dasar kau bajingan tidak tahu berterima kasih. Jika kepala keluarga Ning menuntut pertanggungjawaban kita, aku akan membuatmu dan si bodoh ini keluar dari keluarga Yi bersama-sama. Jangan berani-berani berlutut nanti. Memohon padaku agar membiarkanmu tetap tinggal. Kepala keluarga Ning, hari ini adalah hari besarku. Tapi siapa sangka si bodoh ini akan ikut campur dan benar-benar merobek kontrak kami. Yakinlah, keluarga Shenku pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Kami pasti akan membuatnya menghilang dari Yunzhou. Kepala keluarga Ning mohon bermurah hati. Kontrak itu dirobek oleh si bodoh. Ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoyun kami. Kepala keluarga Ning, Anda benar-benar tidak boleh menyalahkan keluarga Yi kami atas hal ini. Maksud Anda, Tuan ini adalah orang tolol. Kepala keluarga Ning, Anda mungkin tidak tahu ini. Dia adalah si bodoh yang ditolak secara kolektif oleh 6 keluarga bangsawan besar kemarin. Jian Huayan, kontrak pernikahan kakak Ning sebenarnya dirobek dengan bantuanku. Apel, ini seharusnya tidak terjadi. Kepala keluarga Ning, si bodoh ini benar-benar tidak seharusnya merobek kontrak itu. Aku akan segera memberinya pelajaran. Kontrak ini dirobek dengan tepat. Si bodoh ini merobek kontraknya. Dan kepala keluarga Ning malah bilang itu dirobek dengan baik. Dia pasti sangat marah. Aku akan segera melumpuhkan tangannya untuk meminta maaf padamu. Tuan Jiang adalah tamu kehormatan keluarga Ning saya. Siapa yang berani menyentuhnya, itu berarti menentang keluarga Ning saya. Tamu kehormatan. Kuai-an, kau benar-benar mengenal kepala keluarga Ning. Aku hanya diam-diam membantunya sedikit. Tuan Jiang, Ingat apa yang kamu janjikan. Tuan Jiang tenang saja. Tujuan kedatangan saya ke sini hari ini awalnya adalah untuk menandatangani kontrak baru yang asli. Memang seharusnya dirobek. Kepala keluarga Ning, isi kontrak kita semua sudah diputuskan. Mengapa kita menandatangani lagi? Jangan bilang ada perubahan baru. Keluarga Ning saya telah memutuskan untuk berdasarkan perjanjian awal menambah investasi tambahan sebesar 200 miliar. 200 miliar. Nyawa Pak Tuaning cukup berharga. Keluarga Ning sampai sejauh itu menghargai keluarga Shen, mengeluarkan begitu banyak uang. Keluarga Shen benar-benar memiliki kekuatan. Aku si tua ini akan terlebih dahulu mengucapkan selamat kepada Nona Shen di sini. Sekarang setelah keluarga Shen mendapatkan kontrak ini, mereka pasti akan menjaga keluarga Ye. Patriark Ning terima kasih banyak. Keluarga Shenku pasti akan melakukan yang terbaik. Nona Shen tolong, jangan terburu-buru. Kontrak ini bukan milik keluarga Shen Anda. Mereka yang datang hari ini hanyalah keluarga Shen dan keluarga Ye. Jangan katakan padaku. Itu benar. Kontrak ini milik keluarga Ye. Kontrak senilai lebih dari 200 miliar. Sebenarnya milik keluarga Yi kita. Kali ini, keluarga Ye kita akan makmur. Patriark Ning sebelumnya kontrak ini seharusnya ditandatangani dengan keluarga Shen kami. Apa yang tidak pantas tentang itu? Kita bisa mengubahnya. Mengapa Anda menarik kembali kata-kata Anda? Nona Shen Anda pasti salah. Bahkan jika awalnya, ini juga merupakan milik keluarga Ning saya. Kontrak sepihak. Bagaimana Anda bisa mengatakan kami mengingkari janji? Jiao, apa yang milikku adalah milikmu. Lagi pula kita adalah keluarga. Jika keluarga Ye tidak keberatan, kita bisa menandatangani kontraknya sekarang. Tentu saja kami tidak keberatan. Kontrak. Tunggu. Untuk kontrak ini keluarga Ning hanya akan menandatangani dengan pewaris keluarga Ye. Tepat sekali.
Lagi pula kerjasama ini terjadi karena keluarga Shen. Jadi seharusnya Xiao Fengyan menandatanganinya. Silakan. Menandatanganinya untukmu hampir sama saja. Jangan khawatir. Aku pasti akan mendapatkannya. Sepertinya orang yang diajak bekerja sama oleh keluarga Ning, bukanlah dirimu. Tapi aku adalah keluarga Ye. Pewaris. Tepat sekali, tepat sekali. Jangan bilang padaku. Keluarga Ning berniat menandatangani dengan Sheyun. Patriark Ning bahkan tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin dia menandatangani kontrak dengannya? Xiao Yan, kamu pergi dan coba juga. Pewaris menandatanganinya. Sang istri tidak menandatanganinya. Bodar. Turun-turun. Apakah ini tempatmu untuk naik? Patriark Ning bahkan belum bicara. Kenapa kau ikut campur? Cepat pergi dari sini. Kau tidak akan membiarkanku menyeretmu pergi kan? Huaian benar. Aku bukan pewaris keluarga Ye. Aku tidak bisa menandatangani kontrak ini. Seseorang yang tidak punya visi. Kontrak senilai 200 miliar. Hanya karena Liu Feng adalah pewarisnya. Kau bilang kau tidak menginginkannya dan menyerah. Di saat seperti ini, Xiao Yun cepat tanda tangani. Yi Yun. Jika kau mendapatkan kontrak ini, saat aku menjadi pewaris, posisi manajer umum, aku bisa memberikannya kembali padamu. Keluarga Ning saya, tentu saja, bersedia bekerja sama dengan Nona Ye. Tapi jika Nona Ye bukan pewaris keluarga Ye, keluarga Ning saya juga bisa mencari keluarga lain. Ayah, Patriark Ning, Anda sudah bicara begitu banyak. Anda tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat saat kontrak senilai 200 miliar. Sia-sia begitu saja kan? Ya ayah, Liu Yun menjadi pewaris adalah hal yang benar dan pantas. Kakak, begitu Ye Liu Yun menandatangani kontrak, tunangannya yang bodoh itu, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan keluarga Shen? Percaya atau tidak hanya dengan satu kata dariku, aku bisa melenyapkan keluarga Shen. Xiao Yan, selama kamu menandatanganinya dan mengamankan kontrak ini, pewaris keluarga Ye adalah kamu. Kakak, akulah pewaris keluarga Ye. Selamat Nona Ye. Karena telah menjadi pewaris keluarga Ye. Ini adalah grup Beichuan. Undangan untuk gala penawaran besok. Seseorang yang terhormat memintaku untuk membawakannya padamu. Jika Nona Ye tertarik, Anda boleh pergi dan melihatnya. Grup Beichuan. Terima kasih Patriark Ning. Patriark Ning, begitu menghargai Xiao Yun kami. Itu adalah keberuntungannya. Xiao Yun, cepat tunjukkan kontraknya kepada kakek. Tuan Jiang berusaha keras. Itu semua demi Nona Ye. Dia adalah tunanganku. Apa yang dia inginkan, akan kuberikan segalanya padanya. Mengenai pembatalan kemarin, saya benar-benar tidak tahu bahwa itu melibatkan Tuan Jiang. Putri saya telah mencari di luar. Seorang dermawan penyelamat nyawa selama 5 tahun. Dia tidak berniat untuk menikah. Itulah sebabnya dia meminta keluarga Shen untuk menangani pembatalan tersebut. Tidak apa-apa. Kamu juga membantuku kali ini. Kita impas sekarang. Istri. Ayo pergi. Apakah Nona akan kembali malam ini? Baru saja tiba di Yunzhou. Di mana dia? Kediaman keluarga Ye. Baiklah, aku akan segera ke sana. Cukup, daripada menjadi gila di sini. Mengapa kau tidak memikirkan cara untuk mengambil kembali status pewaris dan kontrak itu? Mereka berani mencuri barang-barangku. Aku takut mereka tidak akan hidup cukup lama untuk menggunakannya. Pemimpin geng naga biru. The film Pemimpin was geng naga biru. translated and Aku bisa narrated mengabaikan by kegagalanmu M-Media. sebelumnya. Aku bisa membiarkannya. Tapi malam ini, aku ingin mereka menghilang di Yunzhou. Pergilah ke kediaman keluarga Ye dan ambil 2 kepala. Baik, pergi. Xiaoyun, kamu sekarang adalah pewaris keluarga Ye kita. Kamu juga mengamankan keluarga Ning. Proyek besar. Kamu seharusnya lebih memprioritaskan karirmu dan tinggalkan orang bodoh ini. Benar sekali Xiao Yun, Tuan Muda Ju terluka di rumah sakit. Tapi dia masih tidak bisa berhenti memikirkanmu. Dia bahkan mengirim Patriark Ning untuk membawakanmu surat undangan grup Beichuan. Jika kita bisa memenangkan tender Beichuan, maka peringkat kita di peringkat Wuji
keluarga Yi kita pasti akan berada di 3 besar. Lalu klan, akulah yang jelas-jelas mengantarkan undangan itu. Ibu dan ayah. Aku sangat berterima kasih atas bantuan Tuan Muda Zhu, tapi aku pasti akan membalas budinya. Huai'an, aku tidak akan meninggalkanmu. Istri, aku juga tidak akan berpisah darimu. Baiklah, aku tidak bisa mengatormu. Membalas budi Tuan Muda Zhu, tapi kau sendiri yang mengatakannya. Aku merebus sup di dapur. Pergilah ke rumah sakit sekarang juga, dan bawakan itu untuk Tuan Muda Zhu. Ibu lihat waktunya. Huai'an, sebaiknya kau istirahat lebih awal dulu. Aku akan pergi dan segera kembali. Beban. Siapa kamu? Akhirnya aku menemukanmu. Aku berasal dari keluarga bangsawan terbesar kedua di Yunzhou. Ningxi, tidakkah kau mengingatku? Ningxi. Putri Ning Shengxiang. Aku tidak mengenalmu. Kamu salah orang. Tunggu, kau adalah orang yang tepat yang kucari. 5 tahun lalu di Gunung Muming. Kau menyelamatkanku. Bos, Nona Ning dan Nona Ye ini, keduanya sangat cantik. Bagaimana kalau begitu kita punya uang? Wanita mana yang tidak bisa kita dapatkan? Orang macam apa? Berani tepat di depan mataku. Melakukan penculikan dan kekerasan. Kamulah yang pertama. Kamu sudah menderita serangan balikku. Namun kamu masih berani mengalirkan kekuatan dalammu. Hari ini aku akan membuatmu binasa raga dan jiwa. Nah, kamu sudah menderita. Tikam kamu sampai mati. Setelah aku pulang ke rumah, aku telah mencarimu. Ingin membalas kebaikanmu yang telah menyelamatkan nyawaku. Namun pencarian ini berlangsung selama 5 tahun. Itu hanya membantu seseorang yang membutuhkan. Nona Ning, Anda tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Bagaimana mungkin? Apakah ada yang kau inginkan? Keluarga Ningku dapat memuaskanmu. Bahkan jika kau menginginkanku, itu juga tidak apa-apa. Kamu. Aku ingat Nona Ning. Anda punya tunangan bukan? Ya, itu benar. Tapi jangan khawatir. Aku belum pernah bertemu dengannya. Terlebih lagi, kudengar dia dulu seorang idiot. Kami sudah memutuskan pertunangan dengannya kemarin. Jika aku memberitahumu bahwa akulah tunangan bodoh itu. Kakak keluarga Ye ada di depan. Aku akan membawa beberapa saudara lebih dulu untuk memeriksanya. Ingat, 1 pria dan 1 wanita. Keduanya harus mati hari ini. Ya. Kaulah orang yang pertunangannya kuputuskan. Si idiot itu. Mustahil. Aku adalah Jiang Huai'an. Tapi sebelumnya keterampilan bela dirimu luar biasa. Kau bisa hanya dalam beberapa gerakan mengalahkan para penculik itu. Sekarang pikiranmu jernih. Bagaimana mungkin kau seorang idiot? Nona Ning percaya atau tidak? Aku pamit. Tunggu. Jika aku tahu bahwa kau adalah calon pasanganku, aku pasti tidak akan memutuskan pertunangan itu. Terlebih lagi pada saat itu adalah 6 keluarga bangsawan besar bersama-sama. Mungkinkah keluarga Yi tidak mundur? Ye Liuyun adalah tunanganku. The Dan film juga was akan menjadi calon translated istriku. and Tunangan. narrated by M. Dengan Media. kemampuanmu, tinggal di keluarga Yi benar-benar menyia-nyiakan bakat. Apa? Kamu ingin aku bergabung dengan keluarga Ning? Keluarga Yi adalah tingkat rendah di antara keluarga bangsawan Yunzhou. Apa yang bisa kuberikan padamu hanya akan lebih banyak daripada yang dia tawarkan. Penjaga, persembahkan hadiah-hadiahnya. Menghadiahkan Tuan Jiang dengan 1 kartu hitam tertinggi. Menghadiahkan Tuan Jiang dengan 10 kediaman mewah di Yunzhou. Menghadiahkan Tuan Jiang dengan 4 mobil mewah. Nona Ning, apa maksudnya ini? Ini adalah 1/10 dari maharku. Dipersembahkan kepada Tuan Jing. Aku berharap Tuan Jing bisa menikahiku. Awalnya keluargamu lah yang ingin memutuskan pertunangan. Sekarang kau datang kembali untuk melamar. Mengenai pembatalan pertunangan, itu memang kesalahanku. Aku sekarang dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Kontrak pernikahan yang dirobek keluarga Ning saat itu tidak bisa dipulihkan. Tapi aku tulus. Aku benar-benar ingin menikahimu. Sudah kukatakan, aku sudah punya tunangan. Apakah kau benar-benar akan menikahi Liu Yun? Bahkan jika aku sebodoh anak kecil, dia akan tetap mendampingiku. Tapi, aku jelas-jelas mendengar
Ye Liuyun memiliki seorang pelamar. Bernama Juji, latar belakang keluarganya kaya raya. Dan dia adalah teman sekelasnya di universitas. Zuiji. Di mataku, dia tidak lebih dari seekor semut. Terlebih lagi ini adalah urusan antara dia dan aku. Nona Ning sebaiknya tidak ikut campur. Baiklah, karena keputusanmu sudah bulat. Aku tidak akan lagi mengganggumu. Jika kau membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk datang ke keluarga Ning dan mencariku. Lain kali, aku pasti akan menemukanmu sebelum dia melakukannya. Bocah, apakah kamu mencari kematian? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kau menyelamatkanku lagi. Itu benar-benar menunjukkan kasih sayang dan kesetiaan yang mendalam. Siapa kalian semua? Siapa kami? Orang-orang yang akan mengambil nyawa cela kamu. Berhenti meronta-ronta. Julurkan lehermu. Aku mungkin akan memberimu kematian cepat. Beraninya kalian bicara begitu sombong di depanku. Bukankah mereka bilang, pria ini idiot? Kenapa dia tidak terlihat seperti orang idiot bagiku? Apakah kamu Jiang Huai-a? Itu benar. Kalau begitu benar. Kalau begitu wanita cantik di sebelahmu ini, pasti Ye Liuyun. Kamu persis seperti yang kami cari. Dia bukan. Aku adalah. Apa yang kamu lakukan? Kita berbagi tempat tidur saat hidup. Kita akan berbagi liang lahat saat mati. Setidaknya aku harus mengamankan salah satu dari hal-hal itu. Omong kosong. Berhenti bermesraan. Simpan kata-katamu untuk akhirat. Tetaplah di sini dan jangan bergerak. Sekumpulan sampah. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang idiot. Orang yang mengejekku sebagai si bodoh. Tidak seberapa. Bicaralah. Siapa sebenarnya yang mengirimmu? Tidak ada komentar. Pergi ke neraka. Katakan padaku. Apakah Ye Liufeng yang mengirimmu? Kakak, aku hanya pekerja bayaran. Aku benar-benar tidak tahu. Siapa yang menyewa saya? Coba kulihat siapa yang berani menyentuh anggota geng naga biruku. Geng Naga Biru. Ternyata benar-benar Ye Liufeng yang mengirimmu. Keterampilanmu cukup bagus. Tidak heran Tuan Muda Ye bersedia menghabiskan 5 juta untuk membeli. Aku akan secara pribadi mengambil tindakan dan mengambil nyawa cela kamu. Bos, akhirnya kau datang. Aku memberitahu kalian semua. Bos kita adalah murid pribadi dari guru gerbang uji. Malam ini, kalian semua pasti mati. Berisik sekali. Apa? Seorang murid dari Master Gerbang Uji. Master Gerbang Uji memiliki keterampilan bela diri yang tak tertandingi dan keahlian medis yang tak terbatas. Bahkan muridnya jauh melampaui jangkauan orang biasa. Kamu pergi dulu, aku adalah anggota keluarga Ning. Aku akan menjelaskan identitasku dengan jelas kepada mereka. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku. Pergi. Tidak seorang pun dari kalian yang akan pergi hari ini. Namun wanita cantik, jika kamu bersedia sekarang untuk tinggal di sini bersamaku, aku akan membiarkan orang bodoh ini berlari 500 meter lebih dulu. Bagaimana dengan itu? Apa yang kamu katakan? Kamu ini. Jangan marah. Badut-badut tidak berarti ini. Aku sudah sering melihat mereka. Master Gerbang Uji hanya memiliki Raja Obat dan Dewa Medis sebagai 2 murid utama. Lalu kau ini apa? Bagaimana dia tahu? Aku bukan gerbang uji, murid guru. Aku adalah murid tertutup guru gerbang uji. Orang sepertimu, orang luar dengan status rendah, tidak layak mengetahui identitasku. Kau bahkan tidak mengenali siapa aku. Namun kau berani menyamar sebagai murid tertutupku. Itu benar-benar konyol. Apel, The film apakah was kamu mengatakan translated kamu and adalah guru narrated gerbang by uji? M Media. Tepat sekali. Bahkan jika kamu ingin menipu mereka, kamu tidak seharusnya menyamar sebagai guru gerbang uji. Sungguh keberanian yang luar biasa. Hari ini aku akan bertindak atas nama guruku dan membunuhmu, penipu yang menipu dunia ini dan mencuri ketenaran. Bajingan tak tahu malu ini. Serang dia. Ini. Bagaimana ini mungkin? Ingat ini. Nama Gerbang Uji bukanlah sesuatu yang bisa kau gunakan sembarangan untuk menyamar. Tuan Jing, mereka ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir. Kau kembalilah dulu. Serahkan tempat ini padaku. Jika kamu berubah pikiran, kamu bisa datang mencariku di keluarga Ning kapan saja. Aku akan mati. Tidak seorang pun dari kalian akan hidup juga. Mencari mati. Bagaimana keadaanmu? Ini sangat sakit. Tapi, syukurlah kamu baik-baik saja. Mengapa kau begitu bodoh? Dengan kemampuannya, dia tidak bisa melukaiku sedikit pun. Aku sudah menyesalinya sekali. Aku tidak ingin menyesalinya lagi. Sudah kukatakan padamu. Aku hanya punya satu tunangan. Dan itu adalah Ye Liuyun. Kau tidak perlu melakukan ini. Kamu menyelamatkan nyawaku. Bahkan jika itu untukmu, itu sepadan. Kurasa kaulah yang benar-benar bodoh.
Jangan khawatir. Aku bisa menyelamatkanmu. Jangan buang-buang energimu. Bahkan jika guru gerbang uji datang, dia tidak bisa membalikkan keadaan. Aku berharap kamu dan Nona Ye bahagia. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang aku Jiang Huai'an tidak bisa selamatkan. Sekumpulan orang yang tidak kompeten. Orang-orang dari geng naga biru. Kenapa mereka semua mati? Si bodoh ini ternyata masih hidup. Apa yang terjadi di sini? Jiao jangan takut. Hei dasar bodoh. Apakah kamu membunuh semua orang ini? Mereka tidak mati. Mereka hanya pingsan. Kau bicara omong kosong. Cepat seseorang datanglah. Si bodoh Jiang Huayan telah melakukan pembunuhan. Cepat seseorang datanglah. Tunggu, itu adalah Nona sulung dari keluarga Ningsi. Apa? Kamu Jiang Huai'an. Kamu sebenarnya berkolusi dengan geng naga biru untuk membunuh nona sulung dari keluarga Ning. Bagaimana kau tahu? Mereka berasal dari geng naga biru. Aku sengaja menggertakmu. Kamu benar-benar mengakuinya. Kepala keluarga Ning baru saja menandatangani pesanan sebesar itu dengan keluarga Ye, dan kamu membunuh putrinya. Apa sebenarnya niatmu? Aku tahu sekarang. Pasti keluarga Ning menyesal menandatangani kontrak dengan Ye Liun. Jadi mereka mengirim Nona Ning untuk mengakhiri perjanjian. Siapa sangka kalian semua menyimpan dendam, malah berkolusi dengan geng naga biru untuk menyerang dengan begitu kejam. Kau bersandiwara dengan cukup baik. Orang-orang dari geng naga biru, mengapa mereka ada di sini? Bukankah kau yang paling tahu? Fakta-fakta ada tepat di depan matamu. Apakah kau mencoba untuk melimpahkan kesalahan padaku? Si bodoh ini, bagaimana dia bisa bicara begitu lantang dan logis? Mungkinkah dia tidak lagi bodoh? Aku tidak pernah bilang aku bodoh. Jangan takut, dia bukan orang bodoh. Kurasa, dia hanya sudah gila, tidak waras. Itulah sebabnya dia membunuh Nona Ning. Bukan aku yang melakukannya, dan aku melindungi denyut jantungnya. Dia tidak akan mati. Kebohongan seperti itu simpan saja untuk dikatakan kepada kepala keluarga Ning. Apa kau sudah gila? Kau masih melindungi denyut jantungnya. Hanya kau. Apa kau bercanda? Liu Feng, berhenti membuang-buang kata padanya. Bunuh dia, itu juga akan berfungsi sebagai penjelasan kepada kepala keluarga Ning. Jika dia mati, kontrak itu secara alami akan kembali ke tanganmu. Itu benar. Hari ini, aku akan membalaskan dendam Nona Ning dan membunuh si gila ini secara pribadi. Ye Liu Feng. Seharusnya aku membunuhmu lebih awal. Cepat seseorang datanglah. Si gila ini akan membunuh seseorang. Apa ada orang di sini? Ini tengah malam, kenapa kamu belum tidur? Apa yang kalian pertengkarkan? Jiang Huai'an, apakah kamu mencoba memberontak? Kakek Jiang Huai'an gila. Dia ingin membunuhku. Cepat selamatkan kakekku. Ya, dan dia bersekongkol dengan geng naga biru. Dia mencelakai putri sulung keluarga Ning. Jiang Huai'an, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan Xiao Fen. Jika tidak, aku akan membuatmu keluar dari keluarga Ye. Lepaskan dia. Baiklah. Xiao Fen. Kakek lenganku. The film Sepertinya was patah. translated and narrated by M Ayah. Media. Nona Ning sepertinya sudah berhenti bernapas. Apa? Xiaoyun baru saja pergi. Dan si bodoh ini telah membawa bencana besar bagi keluarga kita. Ayah, kita benar-benar tidak bisa membiarkannya kabur. Pertama patahkan kakinya, ikat dia, dan tunggu kepala keluarga Ning tiba. Lalu kita akan menyerahkannya kepada kepala keluarga Ning untuk ditangani. Xiao Yan tidak ada di rumah. Tetap diam dan mengawasi si bodoh ini. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau begitu biarkan aku mengajarimu. Jiang Huai'an, jangan bertindak terlalu jauh. Lepaskan. Xiao Feng sudah mengakui kesalahannya. Apalagi yang kamu mau? Masih ada 2 hari lagi. Sampai peringkat uji disusun ulang. Jika masalah ini meledak, apa untungnya bagi Xiaoyun? Apakah kamu tahu itu? Yang aku tahu hanyalah bahwa Ye Liu Yun adalah tunanganku. Penderitaan yang dia alami, aku akan membalaskan semuanya untuknya. Kuai-an, senang memilikimu. Ini hanya mengambil sebuah kontrak keluarga Ning. Jangan lupa, keluarga Shen masih berada di peringkat keempat dalam peringkat Wuji. Ingin menghancurkan keluarga Yimu, itu mudah. Nona Shen, apa yang Anda bicarakan? Sejak Xiao Feng dan Nona Shen telah bertunangan, maka kita adalah keluarga. Berbagi kehormatan dan keinginan maju dan mundur bersama. Meskipun Xiaoyun sekarang adalah pewaris keluarga Ye, itu juga demi keluarga Ye. Demi peringkat itu. Karena keluarga Shen dan keluarga Ye sehati, maka aku akan melumpuhkan sampah ini yang memukuli suamiku. Apa keberatanmu?
Jiang Huaian adalah suamiku. Tentu saja anggota keluarga Ye. Anggota keluarga Ye. Kalau begitu aku akan menggunakan milik grup Shen, 10% sahamnya. Untuk ditukar dengan nyawanya yang tidak berharga bagaimana? Bukankah itu keterlaluan? Shen Jiao Jiao, bukankah kau hanya mengandalkan identitasmu sebagai anggota keluarga Shen untuk bisa memperlakukan nyawa manusia dengan penghinaan seperti itu dan melakukan begitu banyak perbuatan jahat? Tapi aku hanya memiliki status yang lebih tinggi dan kekuasaan yang lebih besar darimu. Nyawa tidak berharga dari orang sepertimu. Hanyalah seperti kontrak pernikahan yang kurobek, menghancurkannya. Sangatlah mudah. Aku memberimu waktu 3 menit. Aku ingin membuat Yunzhou tidak lagi memiliki keluarga Shen. Jiang Huaian. Dasar bodoh. Apakah otakmu rusak lagi? Kau pikir hanya dengan satu kalimat bisa membuat keluarga Shenku menghilang? Jiang Huaian, jika kamu tidak punya otak, maka pergilah lihat otak anjingmu. Aku memberimu waktu 3 menit. Kamu menghilang dari keluarga Ye, itu lebih realistis. Huaian. Keluarga Shen kuat dan berpengaruh. Jika kita menentang mereka, tidak akan ada gunanya. Selain itu, mereka mencoba mencelakaiku sebelumnya. Tapi mereka tidak berhasil. Mengapa kita tidak biarkan saja? Di masa depan, aku akan lebih berhati-hati saja. Si bodoh ini pasti belum pulih sepenuhnya. Nona Shen, tolong jangan anggap dia serius. Jangan khawatir. Bahkan peringkat teratas, keluarga Ken tidak memiliki kemampuan untuk membuat keluarga Shenku menghilang. Apalagi, dia seorang yang tidak berguna yang bukan The film was siapa-siapa. translated and Katak dalam narrated by tempurung. M Media. Bagaimana ia bisa tahu luasnya dunia? Sosok sampah, berani menghakimi dunia dengan sembrono. Kamu pikir kamu siapa? Guru gerbang Wuji. Bagaimana jika aku katakan, aku adalah guru gerbang Wuji? Lancang. Semua keluarga bangsawan di Yunzhou bergantung pada napas sang tuan untuk bertahan hidup. Beraninya tikus sepertimu menyamar sebagai dia. Bicara sembarangan. Apakah kau ingin menghancurkan keluarga Ye kami? Guru adalah makhluk surgawi yang agung. Kita tidak boleh bicara sembarangan tentangnya. Tidak masalah jika kau tidak percaya padaku. Dalam 1 menit, kalian akan melihatnya sendiri. Karena kau begitu tidak tahu diri, aku akan membiarkanmu merasakan. Perasaan tidak memiliki apa-apa. Segera kirim orang ke keluarga Ye. Dan keluarkan pengumuman publik. Aku ingin menyatukan semua keluarga bangsawan bersama-sama untuk memasukkan Jiang Huaian ke daftar hitam. Aku ingin dia di Yunzhou menjalani hidup yang lebih buruk daripada anjing. Jiang Huaian, aku ingin kau menyaksikan keluarga Shenku berjaya selama turun-temurun. Aku ingin kau menyaksikan keluarga Shenku mencapai puncak peringkat Wuji. Aku ingin kau diinjak-injak oleh keluarga Shenku dan kau hanya bisa menjadi tak berdaya. Seperti saat aku memutuskan pertunangan kemarin. Keluarga Shen kalian itu benar-benar hebat, bukan? Keluarga Shen memang kuat. Nora, Bawa dia pergi untukku. Potong anggota tubuhnya. Lemparkan dia ke kandang anjing. ya, Halo. Apa katamu? ada apa Jiao-Jiao? Tidak mungkin. Persis seperti yang dikatakan si bodoh itu. Keluarga Shen. Mustahil. Keluarga Shen bekerja sama dengan ratusan keluarga terkemuka di seluruh negeri. Bagaimana mungkin mereka semua sekaligus membatalkan segalanya? Mungkinkah ini sebuah kesalahan? Kerjasamanya sudah hilang. Kita bisa bicara lagi kan? Bicara tentang apa? Semua keluarga terkemuka ini berkata, itu diperintahkan secara pribadi oleh Raja Obat. Manajer umum grup Bichuan datang sendiri untuk mengatakannya. Setelah ini, siapa yang berani bekerja sama dengan keluarga Shenku? Kapan tepatnya aku menyinggung tuan ini? Jiang Huaian, apakah kau benar-benar melakukan ini? Huaian, apa hubunganmu dengan grup Bichuan? Cukup Xiaoyun. Seseorang yang telah bodoh selama bertahun-tahun. Kau benar-benar percaya dia memiliki kemampuan sehebat itu? Grup Bichuan didirikan olehku sendiri. Bahkan Raja Obat hanyalah mengelolanya untukku. Benar-benar konyol. Grup Bichuan adalah bintang yang sedang naik daun. Hanya dalam 10 tahun, ia telah menjadi perusahaan terkemuka di Shangjin. Industrinya mencakup seluruh negeri. Bahkan jika kamu membual, seharusnya ada batasnya, bukan? Kau bajingan. Apakah selanjutnya kau akan mengatakan bahwa orang yang baru saja menelponmu adalah sang Raja Obat sendiri? Itulah kenyataannya. Siapapun bisa bicara omong kosong.
Jiao jangan khawatir. Raja Obat pasti memiliki beberapa kesalahpahaman dengan keluarga Shen. Tapi selama fondasi, keluarga Shen tetap ada. Kita bisa menjelaskan dengan jelas kepada Raja Obat nanti. Dan keluarga Shen akan tetap bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Nona Shen, berita telah datang dari kantor pusat. Grup Shen bangkrut. Saat ini, ia memiliki utang sebesar 100 miliar. Apakah semuanya benar-benar hilang? Keluarga Shen tidak punya apa-apa lagi. Ini benar-benar sudah berakhir. Hutang 100 miliar. Apakah ini akan melibatkan keluarga ini kami? Jiang Huayan. Tuan Jiang, aku memohon padamu. Tolong maafkan aku karena gagal mengenali kehebatanmu. Aku tahu aku salah. Tolong ampuni saja keluarga Shen kali ini. Selama kau mengampuni keluarga Shen, aku bersedia melakukan apapun. Aku memohon padamu. Jika Anda bersedia melepaskan keluarga Shen, apapun yang Anda minta saya lakukan, saya bersedia. Jiao, mengapa kamu memohon padanya? Sayalah yang bekerja sama dengan geng naga biru untuk mencelakai Anda dan Nona Ye. Saya jahat dan kejam. Saya tidak pantas menjadi manusia. Saya tahu saya salah. The film was Tolong ampuni translated keluarga Shen. and Nona narrated Shen, by meskipun M keluarga Media. Shen sudah hancur. Jangan terlalu putus asa hingga mencoba meraih apapun yang sia-sia. Jiang Huai'an, jika kamu benar-benar melakukan ini, kamu mungkin bertindak terlalu jauh dalam penindasanmu. Kamu harus memberi orang lain jalan untuk bertahan hidup. Saat mereka menyewa pembunuh untuk membunuh orang, pernahkah mereka mempertimbangkan menyisakan jalan keluar bagi kita? Benar. Semua yang mereka katakan benar. Saya salah sebelumnya. Huayan, aku adalah tunanganmu. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Tunanganku hanyalah Liu Yun, dan kontrak pertunanganmu sudah kau robek sendiri. Aku tahu kamu masih menyalahkanku. Tapi perasaan bisa dipupuk bukan? Mulai sekarang, aku akan mendengarkan semua perkataanmu. Huayan, ayo kita menikah Huayan. Kau pikir kau benar-benar gila? Shen Jiao, kita baru saja menikah hari ini. Dan kamu sudah ingin menikah dengan orang lain. Nona Shen, apakah kau benar-benar berpikir bahwa tidak ada orang yang tersisa di keluarga Ye kami? Keluarga Yi kalian. Siapa di antara kalian yang bisa menyelamatkanku? Siapa yang bisa menyelamatkan keluarga Shen kami? Ini adalah dosa yang didatangkan keluarga Shen kalian pada diri kalian sendiri, Xiao Fen. Karena dialah orangnya yang pertama kali mengkhianatimu secara terbuka. Kau tidak perlu memberinya ampun. Besok pagi, pergilah dan selesaikan perceraian dengannya. Cerai. Hak apa yang dimiliki keluarga Yi kalian untuk menyarankan perceraian kepadaku? Lihat dirimu sekarang. Apakah kau masih terlihat seperti putri sulung dari keluarga Shen? Putri sulung keluarga Shen. Putri sulung keluarga Shen. Apakah dia sudah gila? Lihat. Ini semua adalah perbuatanmu. Awalnya keluarga Shen bisa saja membantu keluarga Ye naik dengan stabil di peringkat puji. Keluarga Shen tidak ada lagi. Kepada siapa keluarga Ye, kami mengandalkan diri. Apakah kami harus mengandalkan sampah yang baru saja terbangun ini? Tuan Jiang, Tuan Raja Obat, mengirim kami untuk melindungimu. Itu sangat penuh perhatian. Apel. Tuan Raja Obat, panggilan telepon yang baru saja kamu lakukan. Apakah itu benar-benar untuk Tuan Raja Obat? Aku tidak pernah menyangka si bodoh ini akan memiliki kemampuan seperti itu. Memungkinkan keluarga Yi kami untuk menjalin hubungan dengan Tuan Raja Obat. Dengan dukungan Tuan Raja Obat, apa harga diri keluarga Shen-nya? Kali ini dengan peringkat puji yang diurutkan kembali, keluarga Ye akan nambuh untuk melambung tinggi. Jika kau ingin keluarga Ye menjadi nomor 1 di peringkat puji, aku bisa membantumu. Nomor 1. Dulu, kita bahkan tidak pernah berani memikirkannya. Meskipun aku tidak tahu hubungan apa yang ada antara kamu dan Raja Obat. Tapi budi seperti ini, jika berutang, akhirnya harus dibayar. Aku tidak ingin kamu. Kamu telah menanggung terlalu banyak untukku. Tenang saja. Karena kau mengenal Sang Raja Obat, maka besok di grup Beach One, pertemuan penawaran, tolong bicaralah kepada Sang Raja Obat dan mintalah padanya untuk memberikan kesempatan memenangkan tender kepada keluarga Ye kami. Kakek, hal semacam itu, bagaimana bisa Huai'an mengungkitnya begitu saja? Bukankah Jiang Huai'an mengatakan bahwa Raja Obat hanya mengelola sementara grup Beijuan untuknya? Tentu saja dia tidak akan gagal menangani masalah kecil ini kan? Apa yang diinginkan Liu Yun, tentu saja aku akan membantunya mendapatkannya. Tapi Ye Liufeng, perhitungan di antara kita berdua belum diselesaikan. Perhitungan apa yang aku miliki? Kamu melukaiku dan juga menjatuhkan keluarga istriku. Aku belum membuat perhitungan denganmu. Apa hakmu menceramahiku? Melukaimu adalah pertahanan diri. Kau bersekongkol dengan geng naga biru 2 kali, mencoba membunuh Liu Yun, dan juga menyebabkan Ningsi hampir mati karena luka parah. Perhitungan ini tidak bisa dikompensasi hanya dengan luka kecilmu saja. Baiklah,
Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana rencanamu untuk membuat perhitungan ini denganku. Apakah kamu akan menjatuhkan keluarga Yi juga? Sama seperti kamu menjatuhkan keluarga Shen. Segala sesuatu harus dilakukan dalam batas wajar. Menyebabkan keluarga terpandang binasa. Raja Obat hanya bisa membantumu sekali. Dia benar-benar tidak akan membantumu untuk kedua kalinya. Seseorang yang bahkan tidak bisa memutuskan kesempatan untuk memenangkan tender. Siapa yang tahu hubungan apa yang sebenarnya dia miliki dengan Raja Obat dan Bichuan? Keluarga Ye didirikan oleh Liu Yun sendiri. Aku tidak akan menyentuhnya. Tapi Ye Liufeng, aku akan membuatmu tinggal di purgatori gelap selama 10 tahun penuh. Sebelum kau bisa melihat cahaya hari lagi. Purgatori gelap. The film was translated Mereka yang dipenjara and di purgatori narrated gelap. by M Media. Semuanya adalah penjahat keji. Orang biasa yang masuk hanya untuk 1 hari akan lebih memilih mati daripada hidup. Jiang Huai'an, apa hakmu untuk memenjarakanku selama 10 tahun? Bukankah ini sudah keterlaluan? Aku mengampuni nyawanya. Itu sudah merupakan kemurahan hati. Antek yang mengandalkan kekuasaan orang lain ini, Raja Obat membedakan yang benar dari yang salah. Dan pastinya tidak akan selalu mendengarkan fitnah dari bajingan sepertimu. Baiklah. Kalau begitu kalian semua buka mata kalian dan lihat. Apakah mereka mendengarkanku atau tidak? Penjaga, tangkap Ye Liufeng. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Kakak, selamatkan aku, kakak. Jiang Huai'an cepat beritahu mereka untuk melepaskan Xiao Fen. Bawa dia pergi. Lepas. Kal. Kakak-kakak ipar. Tidak aku. Jika aku pergi ke purgatori gelap, aku akan mati. Aku berjanji pada Liu Yun untuk mengampuni nyawamu. Kau tidak akan mengalami bahaya bagi nyawamu. Kau memintaku untuk tinggal di neraka. Lebih baik aku mati saja sekarang. Kakak kita adalah saudara-saudara. Lihat, kau ingin menjadi penerus keluarga Ye, dan aku menyerahkannya padamu. Adik laki-laki ini masih muda dan tidak tahu apa-apa. Tolong katakan hal-hal baik untukku, Kak. Semua ini sepenuhnya salahmu. Cepat bawa dia pergi. Kakak-kakak ipar. Kakak, selamatkan aku. Jiang Huai'an, kau bajingan. Rakyat Ye, sepertinya kau ingin masuk bersama Ye Liufeng. Bersama-sama. Kau berani. Ayah. Kakek. Kakek pingsan. Aku harus pergi memeriksa. Pak Tua Ye takut. Dia hanya berpura-pura. Kesehatannya baik-baik saja. Terlalu banyak hal terjadi hari ini. Tapi untungnya kamu baik-baik saja. Dan kamu mendapat hikmah dari kemalangan. Mendapatkan kembali kesadaranmu. Sebenarnya kemarin, sebelum kau membawaku kembali ke keluarga Ye, aku sudah pulih. Apa? Menghadapi pembatalan 6 keluarga besar, hanya kau yang bersedia untuk menghormati kontrak pernikahan. Oleh karena itu, aku masih berhati-hati terhadap orang-orang di sekitarku. Huai'an, aku mengerti. Jangan khawatir. Di grup Beichuan, konferensi lelang besok, aku pasti akan bekerja keras. Aku akan membuat keluarga Ye semakin kuat. Cukup kuat untuk melindungimu. Tenang saja. Terima kasih Liu Yun. Kalau begitu aku akan pergi bersiap sekarang. Kamu harus istirahat lebih awal. Perjamuan lelang Raja Obat besok. Pemenang lelang, keluarga Ye Liu Yun. Keesokan harinya, Tunggu aku di sini dulu. Aku akan mengambil hadiah untuk semua orang. baiklah. Liu Zuer, apa yang kamu lakukan di sini? Aku telah ketahuan. Ketua pergi bahkan tanpa mengucapkan salam. Jadi aku tidak punya pilihan selain datang mencarimu sendiri. Apakah aku perlu menyapamu? Tentu saja kau punya. Aku datang ke Beichuan khusus untukmu. Lihat betapa dinginnya dirimu. Sungguh membuat orang sedih. Liu Zuer, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin menikahimu. Seorang wanita yang membosankan Yi Liu Yun. Sang ketua tinggal bersamanya. Bukankah itu hanya membuang-buang waktu yang berharga? Aku tidak punya kebiasaan kembali ke cinta lama. Tidak memakannya. Bagaimana kau tahu rasanya enak atau tidak? Jika aku memergokimu menguntikku lagi, kamu akan menanggung konsekuensinya. Jiang Huai'an, aku pasti akan memilikimu. Lama tidak bertemu. Ini adalah tanda kecil penghargaan saya yang disiapkan untuk semua orang.
Leontin Jiao. Liu Yun, Leontin Jiao ini pasti sangat berharga bukan? Selama kalian menyukainya. Tentu saja kami menyukainya. Liu Yun, siapa orang di sampingmu ini? Ini adalah tunanganku. Jiang Huian. Tunangan. Dulu, kami pikir kau akan berakhir bersama Juji. Tapi omong-omong, bukankah pertemuan hari ini diselenggarakan oleh Juji? Mengapa dia tidak datang? Sesuatu terjadi dengan keluarga Suji. Dia mungkin tidak akan bisa datang hari ini. Baiklah, lupakan saja dia kalau begitu. Li Wei, cepat bantu aku memakaikannya. Sebongkah batu pecah. Sudah cukup membuat kalian semua begitu senang. Kakak Yu Yao, kamu datang juga. Kakak kelas kita adalah seorang legenda di sekolah kita. Sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Dan kau masih tetap cantik. Kata-katamu manis sekali. Tapi seleramu buruk sekali. Sebuah batu tak berharga. Diperlakukan seperti harta karun. Su Yu Yao, apa maksudmu? Kakak Yu Yao, ini adalah hadiah selamat datang yang diberikan Liu Yun kepada kami. Aku pikir, ini cukup bagus. Jika menurutmu itu bagus, simpanlah. Jangan biarkan itu merusak pemandanganku. Sepertinya Nona Su memiliki wawasan yang mendalam mengenai giok ini. Wawasan yang mendalam. Siapa kau? Dia adalah tunangan Liu Yun. Bernama Ji Ying. Jian Huayan. Jian Huayan. Menarik sekali. Aku tahu apa yang Nona Su ingin katakan. Kamu ingin mengatakan bahwa aku adalah tunangan yang kamu putuskan. Tunangan bodoh itu. Kan? Sepertinya kau sudah pulih kewarasannya. Namun, jangan berpikir kau bisa menggunakan cara ini untuk menarik perhatianku. Hanya dengan membayangkan bahwa aku pernah bertunangan dengan orang sepertimu, membuatku muak. Jadi kalian terlibat cinta segitiga. Cinta segitiga apa? Kak Yuyo lah yang sebelumnya mencampakkannya. Jangan bicara sembarangan. Yu Riao hari ini adalah reuni kelas. Aku tidak ingin marah. Sebaiknya kau jaga ucapanmu. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengatakan apa-apa. Aku sudah menyiapkan hadiah di pintu masuk. Li Wei, ambilkan. Oke. Sebuah jam tangan Rolex. Kakak Yu Yao. Jam tangan ini pasti sangat berharga. Kalung giok bertatahkan emas. Ini terlalu mewah. Ini biasa saja. Ini hanya sedikit lebih baik daripada hadiah Liu Yun dan tunangannya yang tidak berguna itu. Sepertinya kamu pikir kamu sangat kaya dan cukup luar biasa. Pergilah ke gudang Bichuan Group dan ambil beberapa barang. Aku perlu memberikan hadiah. Bichuan. Maksudmu yang merupakan pemimpin komersial teratas di Sanjing Group Bichuan. Pasti hanya namanya saja yang sama. Orang macam apa? Dia itu sampai bisa dengan santainya mengambil barang dari gudang Grup Bichuan. Berlagak sekali. Apa statusnya? Bukankah aku sangat mengenalnya? Seorang pengangguran yang tidak kompeten. Pria simpanan. Berlagak di depanku. Su Yu Yao, sebaiknya kau cari tahu dengan siapa kau sedang bicara. Kuai An. Dia adalah ketua dari Grup Bichuan. Ketua Grup Bichuan. Apa itu benar? Bagaimana bisa si bodoh ini sembuh? Tapi kau yang malah jadi bodoh. Liu Yun, jika sekarang kau berlutut dan memohon padaku, aku mungkin bisa membantu memeriksa otakmu itu. Lagi pula aku adalah dokter terkenal. Hanya dengan keterampilan medismu yang pas-pasan, kamu masih berani mengatakan itu. Benar-benar memalukan. Kakak Yu Yao adalah murid langsung dari suci medis. Tuan Jiang, saya menyarankan Anda untuk menjaga ucapan Anda. Orang suci medis. Keterampilan medis dari orang suci medis bukanlah sesuatu yang istimewa. Apakah muridnya sangat mengesankan? Diam, aku melarangmu menghina guruku. Liu Yun, kita datang ke reuni kelas. Mengapa kau membawa orang yang sangat sok itu? Liu Yun suruh dia pergi, agar reuni kelas kita masih bisa berlanjut. Jika tidak, acara makan ini, saya sarankan kita lewatkan saja. Ayo pergi. 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 Dipersembahkan oleh Grup Bichuan. Sepasang tongkat Ruyi Jiok yang indah, 2 mobil sport mewah, dan 2 villa tepi laut. Hanya sedikit tanda penghargaan. Awalnya aku berniat memberikannya kepada semua orang. Sepertinya semua orang tidak terlalu membutuhkannya, jadi lupakan saja. Tadi kami hanya bicara sembarangan. Tolong jangan dianggap serius. Ini jauh lebih berharga daripada yang diberikan Kak Yu Yao. Selain yang terhormat, Ketua Grup Bichuan, siapa lagi yang bisa begitu murah hati? Benar sekali, benar sekali. Tuan Jing, Anda adalah orang yang sangat toleran. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Kau puas dengan ini? Barang-barang ini? Siapa yang tidak punya? Ketua, ini pesanan Anda. Sop tonik tertinggi. Ini terbuat dari teratai salju 1000 tahun. Ginseng berusia sabat. Ganoderma lucidum 10.000 tahun dan lebih dari 10 jenis tanaman obat langka lainnya. Dimasak perlahan hingga sempurna. Bahan-bahan ini, biasanya aku kesulitan hanya untuk mendapatkan satu saja.
Dia benar-benar menggunakan ini The untuk film merebus was sup. translated Satu sesapan and ini narrated pasti by seharga M sebuah Media. apartemen kan? Silakan nikmati. Bagiku, itu hanyalah bahan-bahan biasa. Restoran ini milik Grup Becuan. Jangan ragu untuk memesan apapun. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Sialan Jeng Huayan. Beraninya dia pamer di depanku. Tunggu sampai aku memberinya pelajaran setimpal. Biar kulihat. Sup ini sangat segar. Aku akan mencoba beberapa juga. Li Wei, ada apa? Jian Huayan, kau benar-benar meracuni supnya. Apa? Sup ini beracun. Su Yuyao, omong kosong apa yang kau bicarakan? Huaian tanpa alasan apapun, mengapa dia harus meracunimu? Lalu mengapa dia tanpa alasan apapun memberikan kepada semua orang hadiah semahal itu? Mungkinkah itu dia ingin berpura-pura murah hati, tapi sebenarnya tidak rela memberikannya? Jangan menilai niat muliaku dengan pikiran kecikmu. Kalau begitu katakan padaku, restoranmu, sup yang dibawa oleh stafmu, mengapa itu beracun? Su Yuyao, jangan banyak bicara dulu. Kau adalah murid dari suci medis. Cepat selamatkan Li Wei. Itu benar Su Yuyao. Tolong selamatkan Li Wei dulu. Setelah itu, aku secara pribadi akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Lihat Jiang Huayan, meskipun kau adalah ketua Grup Becuan, apa pedulinya? Pada akhirnya bukankah kau masih datang memohon padaku? Tunggu. Tunggu apa lagi? Jika kita menunggu lebih lama lagi, seseorang akan mati. Jika dia memasukkan jarum itu, saat itulah seseorang akan benar-benar mati. Siapa kau? Beraninya kau meragukan kemampuan medisku. Kak Yuyo menerima ajaran sejati dari suci medis. Kemampuan medisnya sudah luar biasa. Jangan kau berdiri di sini, membicarakan omong kosong. Tuaian, keterampilan medis Su Yuyao tidak bisa diremehkan. Biarkan dia menyelamatkan Li Wei dulu. Li Wei, jika dia memasukkan jarum itu akan benar-benar mencelakainya. Cukup Jiang Huayan. Jika kau tidak ingin memberikan hadiah-hadiah ini, maka ambil kembali saja. Ini adalah masalah hidup dan mati. Sekarang, ini bukan giliranmu untuk ikut campur di sini. Apa-apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa begini? Toksin nomor 7 mudah dinetralkan. Mengapa dia muntah darah? Su Yuyao, apa yang terjadi? Bukankah kau bilang kau bisa menyelamatkannya? Ini pada dasarnya bukan toksin nomor 7. Kalian semua minggir. Li Wei diracuni justru karena dia meminum supmu. Apakah kau berniat untuk sepenuhnya membunuhnya? Aku sedang menyelamatkannya. Minggir. Minumlah. Apa yang terjadi padaku? Li Wei, kau sudah sadar? Li Wei, aku benar-benar minta maaf. Sup ini memang bermasalah. Tapi tolong percayalah pada kami. Kami sama sekali tidak berniat mencelakaimu. Bagus sekali Jiang Huayan. Racun itu memang diberikan olehmu. Jika tidak kau tidak mengerti ilmu medis, bagaimana kau tahu metode detoksifikasi ini? Su Yuyao, bagaimana Li Wei diracuni? Bukankah kamu tahu dengan jelas? Kau, apa maksudmu dengan itu? Sup milik orang lain. Baik-baik saja. Hanya Li Wei yang ada di sampingmu yang bermasalah. Katakan padaku, siapa sebenarnya yang mencampuri sup Li Wei? Jiang Huayan, kau ingin menghindar dari tanggung jawab dan menjebakku. Guruku akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Suci medis benarkah? Baiklah, panggil dia ke sini. Hari ini aku ingin melihat apakah guru besarmu benar-benar bisa membantumu menegakkan keadilan. Bagus, kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu ini. Guru, seseorang menuduhku meracuni secara salah. Tolong cepat datang dan bantu aku. Tunggu sampai guruku tiba. Jiang Huayan, aku pasti akan membuatmu berlutut dan bersujud padaku untuk meminta maaf. Ya, kau adalah ketua bicuan. Tapi bisakah ketua bicuan menganggap nyawa manusia tidak berarti dan mengabaikan hidup dan mati orang lain? Bukankah aku baru saja mengatakan beberapa patah kata kepadamu? Haruskah kau meracuniku karena hal itu? Bagaimana mungkin Huayan mencelakai Li Wei? Jika kau tidak percaya pada kami, kau bisa memeriksa rekaman pengawas. Kau akan segera tahu. Restoran ini berada di bawah grup bicuanmu. Siapa yang tahu jika kau tidak menyuruh pelayan meracuni makanannya terlebih dahulu sebelum disajikan? Kamu tidak berani memeriksa pengawasan, merasa bersalah. Periksa saja kalau begitu, Kak Yuyao. Apa yang perlu dirasa bersalah? Jiang Huayan, aku beritahu kau. Keadilan ada di hati rakyat. Mengenai kejadian hari ini, kau harus memberi kami sebuah penjelasan.
Baiklah. Kalau begitu mari kita lihat keadilan ditegakkan. Pelayan, tunjukkan rekaman pengawasannya. Aku ingin melihatnya sekarang juga. Saya The minta film maaf was ketua. translated Sistem pengawasan and ini narrated by rusak M beberapa hari Media. yang lalu. Kami belum sempat untuk memperbaikinya. Baiklah Jiang Huayan, kau pasti sudah tahu bahwa sistem pengawasan ini rusak. Harus dibayar penuh. Itulah sebabnya kau begitu nekat kan, Jiang Huayan. Apalagi yang ingin kau katakan. Tapi Huayan pada dasarnya tidak punya alasan untuk mencelakaimu. Dia tidak punya alasan. Apakah itu berarti Kak Yuyo punya alasan? Cukup, apapun yang ingin kau katakan. Katakan saja di kantor polisi. Selain itu biaya pengobatan saya. Dan kompensasi atas tekanan emosional. Aku akan menelpon sekarang untuk menyuruh orang datang dan menangkapmu. Suci medis telah tiba. Biar kulihat, hari ini, siapa yang berani menindas murid dari suci medis? Suci medis, Anda benar-benar datang. Guru Anda akhirnya datang. Jangan khawatir muridku, karena gurumu ada di sini. Mengenai masalah hari ini, aku pasti akan menuntut keadilan untukmu. Suci medis, Anda tidak boleh mendengarkan cerita sepihak mereka. Cerita sepihak, sub beracunnya ada di sini. Ini adalah bukti peracunan mereka. Ini sepertinya tidak benar. Sepertinya tidak benar. Racun ini bahkan kakak seperguruan Yueyao tidak bisa menetralkannya. Tapi Jiang Huayan bisa menetralkannya dalam beberapa kali percobaan. Kecuali jika dia adalah si peracun. Siapa lagi kalau bukan dia? Suci medis, katakan padaku. Apakah kamu juga berpikir aku yang memberikan racun itu? Katakan padaku, dari mana racun ini berasal? Suci medis yang terhormat. Mengapa Anda memukul kakak Yoyao? Tepat sekali, seseorang harus bertanggung jawab. Tanggung jawab itu juga harus ditanggung oleh Jiang Huayan. Guru, aku telah difitnah. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menetralkan racun ini. Tentu saja kau tidak tahu. Ini adalah toksin nomor 7. Hanya ada satu botol di dunia. Itu disimpan di ruang kerjaku. Jika kau tidak mencurinya, bagaimana bisa sampai di sini? Su Yuyao, kau mencuri racun suci medis dan mencelakai Li Wei. Kakak Yoyao, bagaimana saya telah menyinggung Anda? Guru, aku benar-benar tidak tahu dari mana racun ini berasal. Pasti dia pasti telah menyewa seseorang untuk mencuri racun itu. Toksin nomor 7, itu awalnya 5 tahun yang lalu. Dikembangkan olehku, dan diberikan begitu saja kepada suci medis. Sekarang, aku akan mencurinya lagi. Tidakkah menurutmu itu tidak masuk akal? Apa? Sekarang, setelah semuanya menjadi seperti ini, kau masih ingin berdalih. Aku sang suci medis sepanjang hidupku, telah membantu orang miskin dan menyelamatkan dunia. Mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Aku tidak memiliki murid dengan niat jahat sepertimu. Suci medis yang terhormat, apakah Anda akan mengeluarkan kakak seperguruan Yueyao dari perguruan? Guru, aku telah belajar di bawah bimbingan Anda selama 5 tahun. Anda tidak boleh begitu kejam padaku. Berbicara tentang kekejaman, siapa yang bisa menandingimu saat menyelamatkan Li Wei tadi? Kamu keceplosan. Bahwa kamu mengira itu adalah toksin nomor 7. Bukankah ini bukti yang cukup bahwa kamu sendiri yang menjaga dan mencurinya? Menyimpannya terselubung. Jika bukan karena Hui An ada di sini dan memiliki pengetahuan medis, aku takut bahwa Li Wei hari ini akan kehilangan nyawanya di sini. Itu benar. Saya hanya salah memercayai seorang penjahat. Saya di sini untuk berterima kasih kepada Tuan Jian karena telah turun tangan untuk menyelamatkannya. Jian Huayan, siapa sebenarnya dirimu? Aku yang mengajarkan keterampilan medis kepada suci medis. Kamu pikir aku ini apa? Guru, murid ini telah digabah datang ke sini hari ini. Dan hampir meninggung guru. Mohon maafkan murid ini guru. Hui An, kau ternyata memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Jadi Tuan Jing bukan hanya ketua bicuan, tetapi juga guru dari suci medis yang terhormat. Liu Yun, tunanganmu. Di mana kau menemukan master sehebat itu? Hanya orang tidak berguna yang dicampakkan oleh Nona Su dan pertunangannya dibatalkan. Dia tidak layak disebut. Tuan Jing, mengenai senioritas, aku seharusnya memanggil Anda kakak guru. Cucu murid ini menyadari kesalahannya. Aku memohon kepada Anda, tolong jangan keluarkan aku dari perguruan. Kamu tidak memiliki etika medis. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat sebagai dokter gadungan. Apalagi menjadi cucu muridku. Suci medis mengumumkan kepada dunia. Keluarkan Su Yuyao dari sekte. Jangan pernah mempraktikkan ilmu medis lagi. Guru dan kakak guru, tidak. Liu Yun, ayo pergi. Su Yoyao, apa yang terjadi hari ini? Sudah kucatat semuanya. Kompensasi untuk tekanan emosional saya dan biaya medis. Kau tidak boleh kurang membayar saya sepeser pun. Sialan, bahkan jika aku bukan murid dari suci medis, aku juga putri sulung dari keluarga Su. Peringkat ketiga, di peringkat Wuji, selama Rasa sakit dan siksaan. Hari ini, aku akan membuatmu menyadari. Siapa yang sebenarnya memegang kendali di Yunsu ini? di hari yang begitu penting, kau masih saja terlambat. Perilaku macam apa itu? Hui An, kemana kau pergi? Aku sudah mencarimu lama sekali. Seorang teman memintaku untuk bekerja sama. Itu membuatku sedikit terlambat. Tahu seorang bilang dengan pengangguran, kerja sama macam apa yang bisa kau miliki? Acara seperti hari ini,
Haruskah kau terlambat? Hari ini adalah peringkat uji, pertemuan peringkat. Semua orang yang hadir berasal dari kelas atas Yunshou, keluarga bangsawan. Bukankah lebih baik membiarkannya tinggal di rumah saja? Bukankah itu lebih baik? Tepat sekali. Semua orang yang hadir tahu bahwa Jiang Huayan ditolak oleh 6 keluarga besar. Bersama-sama memutuskan pertunangan. Bagaimana mereka akan membicarakan kita? Di belakang kita, ibu hidupku. Pernikahanku adalah pilihanku sendiri. Siapa peduli apa yang mereka katakan? Lagi pula, ibu mungkin tidak tahu. Huaian adalah ketua dari grup Beichuan. Ayah, gerbang Wuji. Pertemuan pemeringkatan nanti. Mungkin dia masih bisa membantu kita. Dia adalah ketua Beichuan Group. Putri, omong kosong apa yang kau bicarakan sekarang? Sampah itu. Bagaimana mungkin dia ketua Beichuan Group? Kita semua tahu bahwa dia dan grup Beichuan, Tuan Raja Obat saling mengenal. Tapi jika kau bilang dia adalah ketua grup Beichuan, maka kau bisa saja bilang kalau ayahmu adalah guru gerbang Wuji. Liu Yun lupakan saja. Sebentar lagi. Mereka secara alami akan tahu identitasku. Sebentar lagi, Raja Obat dan Suci Medis akan segera tiba. Untuk apa kau di sini? Untuk membuat kekacauan. Cukup. Berhenti bicara omong kosong di sini. Ini 20 untuk taksi pulang. Cepat pergi. Keluarga bangsawan Yunshou berpusat padaku. Jika aku pergi, penantianmu akan sia-sia. Cepat pergi. Jika aku tidak takut kehilangan muka, aku pasti sudah menyuruh keamanan untuk mengusirmu. Sepertinya Tuan Jing tidak terlalu disambut oleh keluarga Ye. Nona Liu, keluarga Yi kami, dan 6 keluarga bangsawan besar, memiliki satu pemikiran, bukan kan? Aku akan mengusirnya, agar semua orang tidak perlu repot-repot melihatnya. Usir dia, Jiang Huayan, karena mereka tidak menginginkanmu. Mengapa kau tidak setuju untuk kembali ke keluarga Liu bersamaku? Nona Liu, apa maksud dari semua ini? Makna harfiahnya, apa yang ditolak keluarga Yimu, keluarga Liuku akan menyambutnya dengan gong dan genderang, dan berbaris di jalanan untuknya. Bagus sekali. Aku tidak menyangka si Jing ini tidak memiliki kemampuan. Tapi keahlian mendua cukup mengesankan. Xiaoyun sangat melindungimu. Beraninya kau menipunya. Ibu, jangan bicara sembarangan. Aku percaya Huean. Dia tidak akan menipu. Liu Zuer, aku peringatkan kamu. Hal-hal yang tidak seharusnya kamu katakan. Sebaiknya jangan kamu katakan sembarangan. Jangan khawatir. Tadi malam, tentang waktu yang kita habiskan bersama siang dan malam. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang lain tahu? Berhenti bicara. Saat kau tidak stabil secara mentang, kau sampah tidak berguna. Keluarga Ye kamilah yang menampungmu. Dan sekarang, kau melihat peringkat kelima. Keluarga Li dan meninggalkan kami demi mereka. Keluarga Ye kami membesarkanmu sia-sia. Kuei-an, apakah yang dia katakan itu benar? Liu Yun, percayalah padaku. Dialah yang membiusku tadi malam. Kami berdua benar-benar tidak terjadi apa-apa. Apakah kau pikir orang-orang dari keluarga Ye semuanya adalah orang bodoh? Xiaoyan mendapatkan kerja sama keluarga Ning, memenangkan tender untuk Beichuan lagi. Peringkat hari ini di peringkat puji, kita pasti akan melampaui keluarga Liu. Kau bajingan tidak berguna. Keluar dari keluarga Ye sekarang juga. Liu Zuer, taktikmu untuk mengadu domba masih sangat hina. Jika bukan karena tadi malam, saat aku berada di Longting Hotel, aku mungkin akan benar-benar mempercayai omong kosongmu. Lin Meng, kau dipecat oleh Beichuan Group. Mengapa kau tidak memikirkan masa depan keluarga Lin, malah lari ke sini dan mencampuri urusanku? Nona Lin, tolong beritahu aku, apa yang terjadi semalam? Tepatnya, tadi malam Tuan Jing datang ke hotel mencarimu, dan kemudian menjadi sasaran Liu Zuer, yang membiusnya dengan niat jahat dan pingsan. Aku tidak tahu, apakah tubuhnya terluka. Diam. Kau bicara omong kosong, aku hanya memberinya obat tidur. Bagaimana mungkin itu bisa melukainya? Jadi kamu mengakui bahwa kamu yang memberikan obat itu. Ketika godaan gagal, kamu beralih ke rencana jahat. Ketika itu gagal, kamu mengalihkan kesalahan. Benarkan, Liu Zuer? Kamu berulang kali menantang batas kesabaranku. Apakah kamu ingin keluarga Liu lenyap dari Yunshou juga? Jiang Huayan, hati kalian laki-laki busuk, lebih keras daripada batu. Kurasa Liu Xiahui tidak sesulit menghadapi dirimu. Tetaplah bersama tunanganmu kalau begitu. Terima kasih Nona Lin. Jika Anda tidak maju untuk mengklarifikasi, aku takut akan ada kesalahpahaman lain antara Huaian dan aku. Selama aku bisa membantu Tuan Jing, Nona Ye tidak apa-apa. Xiaoyun, meskipun kali ini adalah kesalahpahaman, tidak ada jaminan bahwa si bajingan tidak berguna ini tidak akan terlibat dengan orang lain nanti. Kamu, cepat tinggalkan dia. Ibu akan mencarikanmu seseorang yang lebih baik. Bajingan tidak berguna. Tuan Jing adalah ketua grup Beichuan, dan kamu benar-benar memanggilnya seorang bajingan tidak berguna. Dari kepala hingga ujung kaki, di bagian mana dia terlihat seperti seseorang yang merupakan seorang ketua. Nona Lin, aku khawatir dia menipumu. Kupikir keluarga Yimu memiliki wawasan yang begitu tajam. Ternyata kamu tidak ada apa-apanya. Tuan Jing, mengenai perjamuan penawaran kemarin, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong lihat. Kamu baru saja membantuku. Aku sangat berterima kasih. Aku bisa memberimu satu proyek untuk keluarga Lin.
sebagai tanda terima kasihku. Itu luar biasa, terima kasih Tuan Jing. Bukankah itu hanya satu proyek? Apakah kamu perlu menjadi begitu, menghamba dan menjilat? Suyoyo, jangan sombong dulu. Setelah malam ini, keluarga peringkat ketiga di peringkat Wuji milikmu akan segera berakhir. Lelucon macam apa ini? Keluarga peringkat ketiga di peringkat Wuji. Itu bukan keluarga suku. Mungkinkah itu keluarga Linmu? Keluarga Linku tentu saja tidak akan berani menyimpan pemikiran seperti itu. Namun dengan bantuan Bicuan, posisi ketiga yang terhormat di peringkat Wuji ini harus menjadi milik keluarga Ye. Keluarga Ye, Yiliuyun, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa dalam 2 atau 3 hari ini, hanya karena kamu mengambil beberapa proyek lagi, kamu bisa melampaui milik keluarga suku. Fondasi berusia seabad kan? Karena kamu meremehkan keluarga Ye dan Bicuan. Lalu, bagaimana jika kita tambahkan seluruh keluarga Qin? Keluarga Qin adalah milik peringkat Wuji, keluarga bangsawan nomor 1. Apa hubungannya denganmu? Keluarga Qin sedang bergabung ke dalam grup Bicuanku. Katakan padaku, apa hubungannya itu denganku? Bukankah Qin mau selalu berada di luar negeri? Bagaimana dia bisa membuat keputusan seperti ini? Nona Qin sudah kembali. Aku bahkan melihatnya pagi ini. Pantas saja dia bilang, dia tidak peduli tentang peringkat di peringkat Wuji. Liuyun, kau pasti tidak percaya. Kata-kata si bodoh itu kan, nona muda itu tidak bodoh. Mengapa dia akan menyerahkan kekayaan keluarga begitu saja? Tepat sekali, bahkan jika uang jatuh dari langit, itu tidak akan jatuh dengan cara seperti ini. Ini adalah kontrak pengalihan properti yang ditandatangani secara pribadi oleh Qinmu. Entah ini asli atau palsu, kau akan tahu setelah melihatnya. Dia gila. Dia pasti gila. Jika Tuan Jing setuju, maka keluarga Linku juga bersedia untuk bergabung ke dalam Bicuan. Lin Meng, apakah kamu sudah gila? Sepertinya, Jiang Huaian ini benar-benar adalah milik ketua grup Bicuan. Ya ayah, aku sudah memberitahu kalian semua sejak lama, tapi kalian tidak mau percaya padaku. Awalnya aku pikir keluarga Ken tidak dapat diatasi, tapi sekarang, dengan begitu banyak aset keluarga Ken, bukankah semuanya akan menjadi milik keluarga kita? Keluarga Qin bergabung ke dalam Bicuan. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Yinmu. Bahkan kau adalah anggota keluarga Yitku. Tentu saja harta milikmu juga milik keluarga Yitku. Harta milikku hanya akan aku bagikan dengan Liuyun. Kau belum lupakan bagaimana kau memperlakukanku sebelumnya, dan bagaimana kau memperlakukan Liuyun. Baiklah, sepertinya sayapmu sudah tumbuh kuat. Kau ingin memisahkan diri dari keluarga begitu. Bahkan jika kamu adalah guru gerbang Wuji, jika kamu tidak membantu keluarga kami, maka kamu hanyalah orang yang tidak berguna. Xiaorun, aku memerintahkanmu untuk segera putus dengannya. Aku kenal seorang penjaga gerbang Wuji. Bersama dengannya, jauh lebih baik daripada bersama si kikir ini. Ibu-ibu sedang menjodohkan lagi. Penjaga gerbang Wuji. Mungkinkah seorang penjaga biasa bisa lebih baik dari Kusang, ketua sekte? Diam. Hari ini, guru gerbang Wuji datang ke lokasi secara langsung. Kau benar-benar berani menyamar sebagai guru gerbang Wuji. Jika kau tidak ingin hidup, jangan menyeret anggota keluarga Ye, kami bersamamu. Aku benci, hanya kamu, dan kamu berani menyamar sebagai guru gerbang Wuji. Tapi selama bertahun-tahun aku di Bicuan, aku memang pernah mendengar bahwa ketua Bicuan berhubungan dengan guru gerbang Wuji. Berhenti bermimpi, aku pernah beruntung melihat dari kejauhan guru gerbang Wuji sekali. Jiang Huayan, bagaimana mungkin itu dia? Baiklah, Nona Su pagi ini, saat dia melihatku, tidak mengatakan hal itu. Kamu diam, kau juga tidak percaya sebelumnya bahwa Huaian adalah ketua Bicuan. Tapi apa hasilnya? Guru gerbang Wuji adalah naga dan Phoenix di antara manusia. Keterampilan medis tingkat dewa. Seorang Grandmaster bela diri. Apakah menurutmu, seorang master dengan kemampuan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang bodoh? Hingga 3 hari yang lalu, dia baru saja pulih. Mungkin Huaian menemui semacam kecelakaan. Nona Su ada desas-desus bahwa gurumu sang suci medis adalah milik guru gerbang Wuji, murid pribadi. Aku ingin tahu apakah pernyataan ini benar atau salah. Selama bertahun-tahun, meskipun guruku tidak mengatakannya secara eksplisit, berdasarkan kemampuannya, hanya individu seperti guru gerbang Wuji, seorang jenius yang mengguncang dunia, yang bisa mengajarinya. Lalu, apakah kau masih ingat di reuni kelas kemarin, apa yang dikatakan suci medis? Dia memberimu muka, itulah sebabnya dia dengan hormat memanggilmu guru. Dan kamu benar-benar menganggapnya serius. Cukup, dia mungkin membual lagi. Namun, memverifikasi apakah dia adalah guru gerbang Wuji. Sangat sederhana. Rumor mengatakan bahwa guru gerbang Wuji memiliki keahlian unik yang disebut jarum tersembunyi ilahi. Hanya dia sendiri yang bisa menggunakannya di dunia ini. Jika kamu bisa menggunakan teknik ini, maka identitasmu tentu saja tidak perlu diragukan lagi. Baiklah, maka hari ini aku akan membiarkan kalian semua memperluas wawasan kalian. Apa ini? Apakah ini sulap? Kamu cabul. Guru gerbang Wuji sama sekali tidak akan menjadi orang seperti ini. Bajingan vulgar yang tidak tahu malu. Karena tidak ada penyakit atau musibah. Jika kau bersikeras ingin melihat teknik jarum tersembunyi ilahi,
Aku hanya bisa menggunakan metode ini untuk mendemonstrasikannya. Jika guru gerbang uji juga memiliki karakter nakal seperti milikmu, maka bagaimana mungkin Yuncho bisa berada di posisinya saat ini? Patriark Ye, aku menyarankanmu, selagi ketua sekte belum tiba, segera usir bajingan ini keluar. Jiang Wai'an, jika kau pergi sekarang, kami akan menganggap masalah ini seolah-olah tidak pernah terjadi. Namun bagaimana jika Huian benar-benar adalah guru gerbang uji? Apa yang akan kalian lakukan kalau begitu? Jika dia adalah ketua sekte, aku akan mempertaruhkan reputasiku untuk itu. Bersujud dan minta maaf padanya. Baiklah, kalau begitu katakan padaku, jika aku bukan ketua sekte, pada hari geng naga biru menyerang, siapa yang menyelamatkan Mingxi? Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Tuan muda Ju dari Xiangqing itu mengatakan kemarin bahwa ketua sekte lewat dan memusnahkan geng naga biru. Beraninya kau mencuri pencapaian ketua sekte dan mengagungkan dirimu sendiri. Pada perjamuan penawaran kemarin, Tuan muda Ju memang berkata demikian. Kata-kata yang diucapkan oleh Xuji, apakah itu pasti bisa dipercaya? Suji mengatakan sesuatu dengan santai, dan kau mempercayainya begitu saja. Lalu biarkan aku bertanya lagi padamu. Sosok-sosok yang sangat dihormati yang kau bicarakan, Raja Obat dan Suci Medis. Yang satu menganggapku sebagai guru mereka, yang lainnya mematuhi perintahku. Keduanya adalah murid langsungku. Jika aku bukan ketua sekte, maka siapa lagi aku ini? Beraninya kau. Nona Su adalah murid dari Suci Medis. Beraninya kau di hadapannya berbicara sembarangan. Su Yuhyao sudah dikeluarkan dari sekte oleh Suci Medis kemarin. Tunggu sampai dia dan Raja Obat tiba. Aku berani menegaskan, kau pasti akan menyesali apa yang kau katakan hari ini. Raja Obat dan Dokter Abadi tiba. Raja Obat dan Dokter Abadi telah tiba. Dapat melihat kalian berdua secara langsung. Benar-benar sebuah kehormatan besar. Hari ini, keluarga-keluarga besar Yunshao berkumpul di sini. Semata-mata untuk menyusun ulang peringkat uji. Hanya ketika semua keluarga besar bekerja sama, kita dapat membawa masa depan yang lebih baik bagi Yunshou. Peringkat pada daftar lama adalah keluarga bangsawan nomor 1 adalah keluarga Qin. Keluarga bangsawan peringkat kedua adalah keluarga Ning. Keluarga bangsawan peringkat ketiga adalah keluarga Su. Keluarga bangsawan peringkat keempat adalah keluarga Shen. Keluarga kelima adalah keluarga Liu. Keluarga bangsawan peringkat keenam adalah keluarga Lim. Dan keluarga ketujuh adalah keluarga Ye. Beberapa dari keluarga ini telah mengalami perubahan dan fluktuasi. Oleh karena itu tahun ini, aturan untuk pemeringkatan peringkat Huji juga telah mengalami beberapa penyesuaian. Kami mengundang ketua sekte untuk mengumumkan aturan baru. Apa yang kau lakukan? Mau kemana kau? Apakah itu urusanmu? Berhenti di sana. Jika kau membuat marah Raja Obat dan Suci Medis, 7 keluarga besar Yunzhou, semuanya akan menderita kemalangan karena dirimu. Raja Obat dan Suci Medis mengundang ketua sekte. Kenapa kau pergi ke sana? Untuk mempermalukan dirimu sendiri. Hari ini, jika karena dirimu, ketua sekte menjadi tidak senang, keluarga suku pasti Diam. tidak akan melepaskanmu begitu saja. Turunkan tanganmu. Muridmu memberi salam kepada guru. Muridmu memberi salam kepada guru. Tidak, tidak. Bagaimana mungkin kau adalah ketua sekte? Aku pasti sedang bermimpi. Kuai-an, kamu sebenarnya adalah sosok yang begitu mempesona. Lalu, mengapa kamu memilihku di antara para elit bangsawan dari keluarga-keluarga besar? Kaulah yang memilihku, Liu Yun. Aku sangat berterima kasih, karena kau tidak pernah menyerah padaku. Guru gerbang uji, yang sangat ingin kunikahi, ternyata adalah si bodoh, yang ingin kuputuskan pertunangannya sebelumnya. Pantas saja dia baru berusia 20-an, dan mampu mendirikan grup bicuan. Jeti, dia adalah guru gerbang uji. Ketua sekte, guru gerbang uji yang mulia, sebenarnya adalah menantu keluarga kita. Sekarang, apakah kau percaya? Jangan katakan padaku, bahwa Raja Obat dan Suci Medis bekerja sama denganku untuk bersandiwara. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kami berpikiran sempit. Gagal mengenali bakat yang hebat. Kami telah menyinggung ketua sakti yang terhormat. Kami memohon kepada ketua sakti yang terhormat untuk tidak menyalahkan kami. Seingatku, kepala keluarga Ye baru saja mengatakan, jika aku adalah ketua sek, dia akan berlutut dan bersujud, dan meminta maaf padaku. Ketua sekte. Kita semua adalah keluarga sekarang. Kau menikahi Xiao Yan. Jadi kau masih harus memanggilku ayah. Aku juga ingat bahwa ibu mertua yang terhormat berkata ingin memperkenalkan Liu Yun kepada calon pasangan. Sepertinya, seorang penjaga gerbang wujikan. Kakak iparku tersayang, lihat apa yang kau katakan. Jika kita tahu lebih awal bahwa kau adalah guru gerbang uji, mengapa kita mencari pengawal? Mereka bahkan tidak layak membawakan sepatumu. Xiao An, masalah keluarga ini bisa kita bicarakan nanti. Dapat umumkan bahwa keluarga Ye kita adalah nomor 1 di peringkat uji. Dengan adanya ketua sekte di sini, keluarga Yeku pasti akan menjadi nomor 1 di peringkat uji. Biarkan keluarga-keluarga yang meremehkan kita itu membuka mata mereka lebar-lebar dan melihat baik-baik siapa pemenang utamanya. Aku baru pergi sebentar dan keluarga Yi sudah menjadi nomor 1. Nona Liu mungkin
Belum tahu bahwa Jin Huayan adalah guru gerbang uji. Kau pasti bercanda. Apakah dia benar-benar ketua sekte? Karena semua orang sudah mengetahui identitasku. Dengan ini aku mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, peringkat uji dihapuskan. Keluarga-keluarga di Yunzhou tidak akan lagi di peringkat. Dihapuskan. Apa maksudmu tidak lagi di peringkat? Arti harfiahnya, apakah ada pertanyaan? Keluarga Yeku telah bekerja keras untuk peringkat uji. Peringkat selama bertahun-tahun. Kami baru saja akan mencapai nomor 1. Kenapa menghapusnya saat ini? Huayan, apakah kau bingung? Jika tidak ada peringkat, bagaimana kita bisa menunjukkan status keluarga Yi saat ini di Yunzhou? Jin Huayan, keluarga suku tidak setuju dengan keputusan ini. Keputusan ketua sekte yang terhormat, sejak kapan terserah pada keluarga semua untuk setuju atau tidak setuju. Lalu bagaimana jika keluarga Liuku juga keberatan? Bagaimana jika semua keluarga Yunzhou keberatan? Itu benar keluarga Ye juga menentangku. Kakek, tapi kamu baru saja bilang kita adalah keluarga. Jika dia memperlakukan kami sebagai keluarga, dia tidak akan melakukan ini. Lin Meng, bagaimana menurutmu? Keluarga Linku mendukung semua keputusan yang dibuat oleh ketua. Kau tidak berguna, tidak peduli seberapa besar kau mendukungnya. Kau tetap tidak bisa kembali ke Beichuan. 7 klan besar, hanya 1 keluarga yang mendukungmu. Kau guru gerbang uji, apakah kau kompeten? Keluarga Qin sekarang dikelola olehku. Keluarga Shen tidak ada lagi. Su Yuhyao, tidak bisakah kau berhitung? Lalu ada keluarga Ning. Ini adalah formulir persetujuan yang dikirim oleh utusan Nona Ming. Mari kita lihat siapa yang masih menentang. Karena pihak oposisi belum menjadi mayoritas, maka peringkat puji ini akan segera dihapuskan. Ningsi sebagai nona muda dari klan peringkat kedua. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan peringkatnya? Apakah kau pikir semua orang sepertimu mengejar ketenaran dan kekayaan, berebut keuntungan kecil? Tanpa peringkat itu, apa perbedaan antara klan kita dan anak-anak muda tanpa nama di luar sana? Apa perbedaannya? Saat aku pertama kali membuat daftar peringkat ini, awalnya aku ingin Yunzhou berkembang, menginginkan klan-klan untuk terlibat dalam persaingan yang sehat dan kerjasama yang ramah. Siapa sangka kalian hanya akan menggunakan metode keji, bersaing satu sama lain. Ini menjijikan. Aku mengerti sekarang. Jin Huayan, kau hanya membenci kami karena kami semua memutuskan pertunangan saat itu. Kau tidak tahan melihat kami hidup dengan baik. Liu Zui'er, menjilat yang berkuasa, cari muka. Lin Meng, menjilat yang kaya menginjak yang miskin. Selingkuh. Su Yuhyao, kejam dan jahat, sombong dan berpuas diri. Belum lagi, Xin Jiao, yang masih gila sekarang. Berdasarkan kalian beberapa orang ini, apa hakmu membuatku menaruh dendam? Apa hak yang kau miliki untuk menjadi tunanganku Jiang Huai'an? Tapi apa kesalahan Xiaoyun kami lakukan? Kenapa kau memperlakukan keluarga Yi kami seperti ini? Liu Yun, naiklah ke sini. Liu Yun, aku tahu kau ingin keluarga Yi menjadi semakin makmur dan menjadi nomor 1 di Yunzhou. Kau sudah lihat belakangan ini. Karena itu salah, maka tidak perlu bagi mereka untuk ada. Maukah kau mendukungku? Huai'an, aku sudah mempercayaimu sejak awal. Setiap keputusan yang kamu buat, aku mendukungmu. Meskipun keluarga Ye tidak bisa menjadi nomor 1 di peringkat Huji, aku tahu, aku akan selalu menjadi nomor 1 di hatimu. Xiaoyun, kau bingung. Tepat sekali. Ye Liu Yun akan selalu menjadi yang pertama di hatiku dan satu-satunya.